bergabung bersama Shipper dan juga Justika di webinar hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan materi dari Mas Rio atau Bang Rio ya. Kalau di lawyer kan biasanya dipanggilnya Bang ya, Bang ya. Untuk saya memperkenalkan diri Bang Rio dulu Bang Rio adalah seorang praktisi dan akademisi di bidang hukum yang memiliki kepedulian tinggi terhadap industri kreatif di Indonesia. Beliau juga memiliki background yang sangat banyak untuk persidangan dan juga bagaimana teman-teman akan mendengarkan tentang apa sih pentingnya kita sebagai pemilik brand yang harus mendaftarkan brand kita agar nantinya di depan nih cuan kita nih aman nih, nggak akan ada kerugian nih. Nanti Mas Rio atau Bang Rio akan memaparkan materi-materi tersebut sehingga teman-teman nanti bisa juga yang akhirnya mungkin berkonsultasi dengan Mas Rio atau nanti akan diberikan oleh Mas Rio sendiri alternatif-alternatif apa nih yang akan dipaparkan seperti itu. Dan Justika sendiri adalah platform yang menghadirkan lawyer-lawyer untuk teman-teman bisa mendapatkan konsultasi seperti itu ya Mas Rio ya. Halo Mas Rio, apa kabar? Sudah bergabung sama saya. Sebelum kita ke sesi pertama, saya memperkenalkan dulu ada 2 pembicara nih ya hari ini. Ada Mas Rio, apa kabar Mas? Halo Mas Reza. Ya, on time. Meskipun tadi di sela-sela kesibukan persidangan Mas ya, kita sempat kayak, Mas ini Mas materi saya, oke Mas saya baca gitu ya. Begitu dia baca, iya tapi saya masih di pengadilan tuh saya foto gitu. Terus Oke, dan ada yang cantik di sana. Halo Mbak. Iya, terima kasih Mas Ria Sofya. Ada yang cantik di sana Mbak Marin. Halo Mbak. Halo. Ya, Mbak Marin. Oke, Mbak Marina Hindarko adalah Senior Marketing Manager di Shipper yang akan jadi pembicara untuk Shipper hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, sebelum saya menjelaskan semua rules and details tentang webinar hari ini, jadi teman-teman, kita akan punya giveaway. Giveaway caranya gampang banget. Teman-teman tinggal screenshot aja, kemudian share di Instastory teman-teman. Kemudian teman-teman bisa juga mention Justika dan juga Shipper. @justika and @shipper.id. Nanti kita akan pilih 5 orang pemenang untuk mendapatkan tumbler eksklusif dari Justika dan ada juga merchandise dari Shipper. Seperti itu ya. Nah, jika teman-teman ingin bertanya nih detail dari pemaparan Justika atau detail pemaparan dari Mbak Marin selaku representatif dari Shipper, bisa langsung aja di chat box di bawah ini ya. Kalau teman-teman bisa lihat nih ada chat box di bawah ini ya, biar kayak ala-ala TV gitu. Jadi bisa langsung aja. Nanti akan saya coba konklusikan atau saya akan rangkum, kemudian saya akan berikan pertanyaan tersebut ke Mas Rio dan juga Mbak Marina. Oke? Ya, Mbak Marina nanti akan di sesi kedua, Mbak. Boleh ready dulu. Sekarang kita masuk ke sesinya Mas Rio atau Bang Rio atau Kak Rio nih ya. Boleh langsung aja Kak dipaparkan materinya. Jika ingin share screen nanti partner saya dari Mbak Farisa dan dari Justika bisa membantu. Seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi langsung aja nih ya. By the way, Mas Reza, ini aku bisa punya berapa menit ya? 30 sampai 40 menit. Bisa punya berapa menit aku? Berapa? 30 sampai 40 menit, Mas. 40 menit. Oke, that's enough. Iya, itu cukup. Baik, aku langsung share aja ya. Oke. Ini pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan yang sudah diberikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Aku sebutnya teman-teman semua nih. Ya, teman-teman semua yang apa sih disebutnya Mas Reza biasanya sahabatnya Shipper atau sobat Shipper kita. Ya, aku nyebutnya sahabatnya Shipper. Sobat Shipper ya. Oke, selamat siang semua sobat Shipper ya. Ini dari mana-mana nih ya. Ya, dari mana-mana ada Medan, jadi ada sekarang Jakarta. Nih, sebenarnya yang kita mau wow, keren banget. Anyway, berarti mau dimanapun Anda berada, karena kita topiknya sekarang akan ngebahas tentang perlindungan merek nih ya. Karena kalau kita ngomong perlindungan merek pasti terkait dengan brand gitu ya. Jadi saya sih percaya bahwa dimanapun Anda berada, ini pasti akan sangat berguna. Nggak ada di Jakarta, di Medan, atau dimanapun, tetap hukumnya sama. Jadi automatically bicarakan di sini nih nggak akan terpengaruh nih walaupun Anda di Jakarta atau di mana-mana. Dan yang menariknya nanti akan saya kasih info juga bahwa untuk mendaftar kamera dan segala macam itu sudah online sekarang gitu ya. Nah, jadi judul
sharing saya nih, saya nggak mau jadi presentasi lah, saya bilang sharing aja lah. Ya kan, walaupun saya dosen, walaupun saya praktik juga gitu ya. Saya merasa aja supaya bisa lebih cair aja gitu loh sama para sobat shipper yang ada di mana saja Anda berada. Nah, judulnya kita tuh akan memahami perlindungan merek bagi pelaku usaha. Nah, sebenarnya sekarang yang perlu kita pahami dulu apa sih sebenarnya merek itu gitu ya. Nah, untuk memahami merek, pertama kita harus paham nih bahwa dasar hukumnya itu ada di Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Nggak perlu hafal nomornya, nggak perlu hafal tahunnya, tapi paling nggak tahu ini ada yang namanya Undang-Undang merek. Di sini nih dikasih nih definisinya. Merek itu adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, ya, dalam bentuk baik dua dimensi maupun dimensi. Nah, jadi kalau kita lihat nih, apa nih? Kalau misalnya nama apa? Oke, ada secara grafis berupa apa? Berupa nama. Misalnya kalau berupa nama, mungkin kita bisa bilang ini nama nih, kayak misalnya ada merek di sini, merek Samsung gitu ya. Ini merek, ini jadi apa namanya? Lampu saya kelihatan. Ini merek Samsung. Itu berarti kan dia nama gitu loh, pakai kata-kata. Terus juga ada huruf atau angka. Jadi memang ada beberapa merek yang memang contohnya itu berbentuk angka gitu ya. Atau bahkan gambar gitu. Kayak misalkan kalau misalnya kita lihat ini pasti udah tahu gitu ya. Pasti tahu nih mereknya apa. Kan nggak ada tulisannya, tapi kita tahu karena ini ada gambar yang memang sudah terasosiasi dengan produk Apple Incorporations. Jadi artinya handphone ini mereknya Apple. Padahal nggak ada tulisan Apple-nya loh. Dan itu benar loh. Apple sendiri ini kayak bikin Apple Pencil, dia tuh tidak pernah tulis ada Apple Pencil-nya. Nih, dia cuma taruh ada gambar Apple-nya, terus ada tulisan Pencil, gitu ya. Jadi brandingnya memang seperti itu kalau Apple. Nah, itu adalah bagian dari merek. Jadi kalau kita ngomong produk-produk itu dan terus kita ngomong bagaimana si brand-brand itu adalah itu yang dikatakan merek sebagai dua dimensi. Nah, kalau merek tiga dimensi itu kayak apa sih? Oke. Merek tiga dimensi ini juga merupakan salah satu gebrakan baru setelah adanya undang-undang merek kita di tahun 2016 bahwa merek itu bisa berbentuk tiga dimensi. Contohnya apa? Misalnya kalau teman-teman semua para sobat shipper itu datang ke restoran McDonald's gitu ya, kalian bisa ngeliat badutnya. Dan itu kan bisa didaftarkan sebagai merek tiga dimensi gitu loh. Jadi shape 3D-nya itu. Ya, nah terus atau susunan dari semuanya gitu ya. Nah, ini menarik lagi apa dikatakan lagi nih di dalam undang-undangnya bahwa tidak hanya merek itu tidak hanya yang dua dimensi dan tiga dimensi aja, tapi termasuk juga suara, hologram dan kombinasi dua atau apa namanya kombinasi dari unsur-unsur itu semua gitu loh. Jadi ternyata merek selain merek tiga dimensi, ada juga merek suara dan merek hologram yang udah bisa diprotek berdasarkan Undang-Undang 20 tahun 2016 di Indonesia. Jadi kita bisa loh daftarin merek suara. Kayak apa sih misalnya contohnya merek suara? Nah, contoh gini nih. Misalnya kita lagi diem di rumah gitu, terus kita dengar ada tanana, tanana, tanana. Nah, itu pasti kita terasosiasi dengan suatu produk ice cream, ya karena dia sudah itu ketika dia menjual itu dia menggunakan si jingle itu sebagai ciri khas dia. Jadi ada merek suara tuh bisa salah satunya seperti itu. Atau misalkan ada suara ketika kita membuka suatu handphone ada suaranya seperti ini. Nah, wah itu udah ketahuan ya kira-kira apa gitu ya. Kalau yang anak-anak tahun generasi 90-an, 2000 apa 80-an tuh tahu lah itu berarti terasosiasi oleh satu handphone yang namanya mereknya Nokia gitu ya. Nah, itu merek-merek suara. Nah, terus bisa juga merek itu terdiri dari semua itu gitu ya. Yang diproduksi oleh siapa? Yang diproduksi dan digunakan oleh apa? Oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Jadi merek itu bisa dimiliki atau dipergunakan atau diproduksi ya oleh orang individual atau badan hukum. Jadi ini nanti akan berikutnya kita masuk bahwa siapa sih yang bisa mendaftar merek? Bisa orang, bisa badan hukum atau badan usaha gitu ya. Dan untuk kegiatan apa? Kegiatan barang dan atau jasa. Jadi merek tuh ada merek jasa, ada merek barang. Dan itu berbeda pendaftarannya. Baik. Pemakaian merek
berfungsi sebagai apa? Kalau di dalam undang-undang itu menyebutkan bahwa sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya. Jadi misalkan kalau kayak kita punya online shop nih, online shopnya namanya let's say kita bilang SOS digital gitu ya. Nah, SOS digital ini tentu kan nggak mau kalau misalkan ada orang lain yang terus kemudian menggunakan nama atau brand yang sama gitu dengan kita. Di saat itulah kita perlu untuk memberikan suatu perlindungan merek gitu ya. Terus supaya membedakan SOS digital, jasa SOS digital online shop yang saya tawarkan ini berbeda dengan SOS digital yang itu gitu. Cara membedakan gimana ya? Itu dengan menggunakan merek itu. Karena kalau misalnya kita menggunakan jasa dan tokonya cuma tulisan online shop doang, terus apa yang membedakan service jasa kita dengan online shop yang lain kalau kita tidak menggunakan merek khusus gitu ya untuk itu. Terus sebagai apa lagi? Ada juga alat promosi. Ya jelas gitu ya. Alat promosi itu ngaruh banget. Pernah kebayang nggak sih kalau misalkan ada apa ya? Nggak usah jauh-jauh deh, kayak salah satu merek hype yang saya selalu takjub itu adalah Supreme gitu ya. Supreme itu mungkin berbeda dengan Baring Apes atau misalnya merek-merek yang lain. Kalau Supreme itu kenapa bisa begitu? Padahal kan cuma kaos putih doang gitu ya. Cuman dengan ada logo Supreme-nya itu membuat kaos itu jadi kayak terlihat mahal. Padahal cuman tulisannya juga gitu doang, cuman block letter warna merah gitu. Ya mirip-mirip tadi sama Shipper punya keren. Cuman tapi seperti blok seperti itu, cuman bisa punya apa ya? Bisa punya khas yang khusus gitu dan alat promosi juga. Kayak contohnya logo S-nya Shipper yang begitu khas gitu. Itu kan bisa jadi alat promosinya Shipper juga gitu ya. Nah, terus untuk mempromosikan jasa atau produksi produk barang-barangnya gitu. Nah, lalu terus ada jaminan mutu atas barang. Nah, jaminan mutu atas barang juga penting. Karena maksudnya apa sih jaminan mutu atas barang? Ya supaya kalau kita punya merek tuh, jadi orang tahu bahwa yang ini jaminan mutu banget gitu. Jadi kayak misalnya Louis Vuitton, ya LV, Louis Vuitton atau Louis Vuitton lah kalau dibaca pakai bahasa Indonesia itu ya. Nah, Louis Vuitton ini yang Louis Vuitton yang barang-barang produk aslinya itu kualitasnya bagus banget. Ya saking bagusnya itu sebenarnya itu menjadi awet dan tahan lama. Atau misalnya produk lain misalnya Tumi gitu ya. Kalau orang beli Tumi itu biasanya wah kalau Tumi itu kuat gitu karena memang dari kata Tuminya sendiri itu dari istilah dari Romawi yang artinya dewa kekuatan gitu ya. Nah, itu udah terasosiasi gitu dari jaminan mutu dan barang. Jadi kalau pakai merek itu tuh udah otomatis pasti awet gitu. Atau misalnya jam Rolex yang original yang asli udah pasti kuat gitu ya. Atau jam Garmin yang asli itu udah pasti akan akurat untuk menentukan GPS. Ya seperti itu. Jadi jaminan mutu atau asal barangnya. Lalu petunjuk asal barang yang jasa yang dihasilkan. Nah, ini juga merek itu penting untuk menunjukkan asal barangnya gitu loh, dari mana gitu. Jadi orang tuh konsumen bisa terasosiasi oleh barang atau jasa yang memang sudah kita activate apa ya, udah kita sudah kita perkenalkan kepada publik gitu, sehingga publik udah tahu. Jadi kita butuh banget yang namanya merek itu. Kalau misalnya kita nggak punya merek, nanti orang nggak akan tahu yang mana yang sebenarnya yang benar-benar jasa atau barang kita. Nah, ini yang sebenarnya definisi ada di dalam undang-undang. Tapi kurang lebih saya rasa para sobat Shipper semua tahulah maksudnya ya, apa yang dimaksud undang-undang ini. Nah, makanya di sini ada saya rumuskan bahwa fungsi mendaftarkan merek. Nah, apa sih pentingnya mendaftarkan merek? Saya kan udah kenapa nggak cukup saya pakai aja gitu ya. Terus orang tahu udah tahu kok kalau misalnya brand yang saya punya ini adalah punya saya gitu. Jadi kenapa sih saya perlu gitu ya untuk mendaftarkan? Nah, pertama tuh ya udah jelas tadi sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Jadi saya bilang nih, ini SOS digital online shop punya saya ini adalah yang punya Rio gitu kan. Nah, alat buktinya apa? Ya dengan pendaftaran merek itu nanti kita akan dapat sertifikat merek ya, pendaftaran merek. Lalu terus ada juga dasar penolakan terhadap merek yang sama atau keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftarannya untuk orang lain, untuk barang dan atau sejenis. Misalnya gini, tadi saya punya SOS digital. Lalu terus tiba-tiba ada orang lain
menggunakan nama itu udah nggak bisa kalau saya udah daftarin lebih dulu. Karena di Indonesia itu menganut azas first to file system. Jadi siapa yang dia mendaftarkan lebih dulu, maka orang lain tidak akan bisa untuk menggunakan merek itu karena udah kita duluan yang daftarin. Nah, yang ketiga adalah dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama atau keseluruhan atau pada pokoknya. Selain dia orang itu tidak bisa daftar karena kita duluan udah daftar, kita juga bisa ngelarang dia untuk nggak menggunakan. Kalau dia tetap menggunakan gimana? Wow, ada sanksi pidananya. Kita bisa lapor polisi dan kita bisa minta polisi untuk meminta dia untuk menghentikan penggunaan itu semua. Bahkan itu bisa diproses terus, bisa sampai ke pengadilan, malah bisa dipidana, ada pidana penjaranya juga, ada pidana dendanya juga, sampai miliaran. Jadi nggak main-main soal merek ini. Nah, coba sekarang para sobat shipper sekalian, kita putar bebaliknya. Kalau tiba-tiba orang lain yang duluan yang daftarin merek kita, berarti kita bisa digituin dong. Yes. Itu yang menjadi hal ini tuh sangat penting. Jadi daftar merek tuh penting banget. Kenapa? Karena kalau kita juga harus melindungi diri kita gitu loh. Jangan sampai ada orang lain yang daftarin duluan sampai akhirnya kita terpaksa harus rebranding gitu. Harus stop menggunakan merek yang bahkan kita bangun sendiri. Karena orang itu udah daftarin lebih dulu. Kenapa? Dia punya hak, iya karena berdasarkan hukum, ya dia punya hak untuk melarang kita mendaftarkan dan bahkan melarang kita untuk menggunakan loh, gitu ya. Karena dia udah punya hak mereknya. Jangan keliru ya, bukan mematenkan merek ya. Jadi paten beda urusannya. Ini kita ngomong merek. Jadi hak mereknya, hak daftar mereknya. Banyak kan orang tuh suka salah kalau ngomong mematenkan merek, mematenkan logo, mematenkan itu salah. Yang benar adalah mendaftarkan merek, gitu ya. Nah, jadi aku rasa udah cukup jelas ya bagi para sobat shipper semua, pasti tahu nih, paham nih, berarti ini memang penting banget si pendaftaran merek ini. Tidak hanya yang 3 ini aja, tapi untuk melindungi usaha kita juga. Jangan sampai orang lain malah mendaftarkan merek kita lebih dulu. Oke? Nah, merek tuh macam-macam, merek apa aja sih? Ini kan aku ngikutin juga ya dari terms of reference yang udah dikasih sama shipper buat aku. Oke, ternyata merek tuh ada 2, para sobat shipper semua. Yang pertama adalah merek dagang, dan yang kedua ada merek jasa. Jadi ada merek dagang, ada merek jasa. Nah, merek dagang dan merek jasa ini kalau didaftarkan itu terdiri dari 45 kelas barang dan jasa. Nanti kan nih PPT-nya kalau boleh nanti dibagikan ya Mas Reza ya kepada para peserta juga. Tapi para peserta saya kasih disclaimer. Saya kasih disclaimer, tidak boleh disalahgunakan ya. Jadi artinya nggak boleh dijual, nggak boleh diapa. Saya menyebarkan ini hanya untuk kebaikan saya, untuk membagi informasi kepada teman-teman semua. Jadi tolong dihargai, karena ini hak cipta saya, ini haki saya. Ya, jadi ini nanti di dalam PPT saya bisa diklik juga nih, ya bisa diklik juga. Insya Allah bisa diklik. Ini link ke klasifikasi, ya klasifikasi yang ada di website DJKI. Itu terdiri dari 45 kelas barang dan jasa. Nah, setiap jenis jasa, jenis layanan maupun jenis barang para sobat shipper yang ada di sini kan beda-beda nih. Ada yang fokusnya untuk menjual pakaian, itu berarti masuknya di kelas 25 gitu ya. Di 25 itu melindungi alas kepala, pakaian dan alas kaki gitu ya. Atau terus kemudian mungkin ada lagi yang bidang barangnya gitu ya, barang yang didagangkannya itu produk makanan, itu beda lagi kelas-kelasnya para sobat shipper. Nah, para sobat shipper ini bisa nanti cek di link ini di skm.djip.go.id. Itu nanti ada tuh kelas-kelasnya. Dan bahkan ini seperti yang ada di background ini, di belakang saya ini kan ada pencariannya nih. Jadi bisa dicari gitu. Karena diketik aja di situ misalnya apa? Film gitu, atau jangan film lah. Misalnya baju gitu, pakaian gitu, hoodies gitu ya. Ini masuknya kemana, itu nanti bisa keluar hasilnya. Nah, untuk menentukan di kelas mana. Karena kalau kita daftarin merek, itu per kelas. Jadi tidak bisa satu merek udah kita daftarin, berarti orang lain nggak bisa pakai semua. Enggak, karena per kelas. Kita mau pakainya di kelas berapa aja. Itu harus dipahami juga. Kalau misalnya Sobat Shipper emang nanti menjualnya pakaian-pakaian, ya otomatis kelas 25. Atau nanti kelas-kelas yang lainnya seperti itu. Total tuh barang dan jasa itu ada 45 kelas. Dan siapa sih yang membuat klasifikasi ini? Klasifikasi ini dirumuskan berdasarkan the Nice Agreement concerning the international classification of goods and services for the purposes of registration of marks. Jadi,
ini sudah jadi dasar standar internasional para sobat shipper. Jadi dimanapun di negara-negara di dunia ini yang memang meratifikasi terhadap Nice Agreement, ya itu mereka memiliki klasifikasi jenis merek barang dan jasa yang sama seperti yang digunakan di Indonesia. Gitu. Jadi ada ini nanti kalian bisa cek sendiri ya di situs ini dan saya udah kasih linknya. Lalu terus bagaimana sih proses pendaftaran merek gitu ya? Pertama, ada suatu proses yang biasa saya namakan sebagai praregistrasi atau penelusuran pendahuluan. Nah, penelusuran pendahuluan ini adalah fungsinya kita ngecek. Kita ngecek apakah udah ada orang yang lebih dulu mendaftarkan atau mengajukan permohonan terhadap merek yang mau kita daftarin nih. Soalnya kalau udah ada orang yang lebih dulu, berarti kita kan nggak bisa. Kalau udah ada orang yang lebih dulu, berarti kan kalau kita pakai, kita bisa memiliki potensi, kita melanggar haknya dia. Kita bisa dilapor polisi, kita bisa digugat secara perdata di pengadilan niaga. Nah, ini kan harus tahu kita. Makanya penting sekali apa yang dinamakan praregistrasi atau penelusuran. Biasanya kalau para sobat shipper yang udah anak-anak startup tuh biasanya udah tahu lah. Kita cek dulu gitu, cek brandnya dulu, cek mereknya dulu, udah ada yang make apa belum, udah ada yang daftar apa belum gitu ya. Nah ini kita bisa cek. Cara ceknya kemana? Cara ceknya itu bisa ke sini. Di situsnya sudah saya kasih juga linknya. Ini di pdki-indonesia.dgip.go.id ya. Itu apa yang kita cari? Pertama yang tadi saya bilang, untuk ngecek ada nggak orang yang udah daftarin lebih dulu. Nah, kalau udah ada orang yang daftarin lebih dulu, otomatis kalau kita mau daftarin merek kita, ada kemungkinan nggak bakal bisa diterima. Itu yang namanya saya bilang sebagai registrability, yang nomor 1 itu. Nah, terus yang nomor 2, itu ada risk of infringement. Risk of infringement itu adalah resiko. Resiko kalau misalnya kita tetap pakai merek itu, berarti kita bisa dituntut sama orang yang udah punya pendaftarannya. Ya, jadi kita perlu banget nih untuk ngecek, untuk cari tahu ini sebenarnya udah terdaftar apa belum. Kalau udah terdaftar, ada resiko kalau tetap kita pakai. Nah, kalau kayak gitu gimana, Mas Rio? Misalnya solusinya ya terpaksa rebranding. Kamu mesti cari merek lain yang kira-kira chances terdaftarnya itu atau tidak memiliki resiko infringement yang besar gitu ya. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, praregistrasi ini bisa dilakukan sendiri ya seperti itu atau juga bisa minta bantuan dari suatu profesi yang namanya konsultan kekayaan intelektual. Nah, kebetulan saya juga salah seorang aktivis lah ya di konsultan kekayaan intelektual. Saya kebetulan menjabat sekarang sebagai wakil sekretaris jenderal dari Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Jadi dari seluruh konsultan kekayaan intelektual yang ada di Indonesia, saya orang asosiasi dan saya adalah wakil sekjennya. Dan selama menjabat sebagai wasekjen dan sebelum-sebelumnya saya 2 periode untuk menjabat di asosiasi, saya memang sering menemukan nih bahwa masyarakat tuh masih belum paham bahwa konsultan kekayaan intelektual itu tidak hanya cuma agen yang cuma daftar-daftarin haki doang, daftar-daftarin merek, daftar-daftarin paten, daftarin hak cipta doang, bukan. Tapi konsultan kekayaan intelektual itu harusnya dijadikan partner Anda untuk berdiskusi tentang hal-hal seperti ini nih, untuk ngecek, cari tahu, ngobrol gitu ya. Jadi kita sebagai klien atau konsumen juga bisa mendapatkan ilmu ketika kita berinteraksi dengan konsultan kekayaan intelektualnya. Jadi ada 2 pilihan nih para sobat shipper. Jadi bisa Anda mencari sendiri, ya ngecek sendiri. Tapi kalau nggak tahu caranya, ya bisa minta bantuan konsultan kekayaan intelektual untuk ditanya juga analisanya bagaimana si konsultan kekayaan intelektual ini. Semakin berpengalaman konsultan kekayaan intelektual tersebut, pasti semakin bagus advice-nya. Nah, caranya bisa gimana? Cari di mana? Ada konsultan kekayaan intelektual tuh ada nanti. Saya juga ada nanti di slide berikutnya. Bisa dicari daftarnya di DJKI atau kalau nggak mau repot bisa juga melalui sarana-sarana lain seperti lewat Justika. Di justika.com itu ada layanan untuk konsultasi dengan konsultan kekayaan intelektual. Di sana banyak banget. Sekarang udah banyak banget konsultannya yang bergabung ya. Baik advokat, lawyer maupun konsultan kekayaan intelektual yang bergabung dengan Justika udah banyak banget. Karena saya tuh termasuk yang batch pertama. Dan dulu tuh saya banyak banget, tapi sekarang nggak begitu banyak. Kenapa? Karena opsi konsultannya udah banyak, tapi itu bagus untuk Anda, gitu ya. Itu bagus untuk Anda, gitu ya. Jadi bisa macam-macam lah opsinya, gitu ya. Atau bisa cari sendiri di website juga banyak konsultan.
Tapi harus pastikan konsultan itu harus punya izin ya. Jadi jangan pakai jasa-jasa calo yang nggak jelas. Mending pakai jasa konsultan, nggak mahal kok harusnya. Gitu ya. Nah, pendaftaran merek. Oke, bagaimana sih proses pendaftaran merek? Nah, ini nanti ini ada prosesnya. Jadi pertama ya kalau kita lihat di sini itu yang paling atas itu ada permohonan kita ajukan. Nah, ketika permohonan ini diajukan itu nanti orang DJKI ya, orang dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hari ini adalah aparat di kantor merek itu akan melakukan pemeriksaan formalitas dulu. Formalitas untuk cek apakah syarat-syarat formalitas terpenuhi gitu ya untuk mendaftarkan merek ini. Kalau misalnya belum lengkap ya dia akan menyurati kita untuk minta dilengkapi. Tapi kalau ternyata lengkap, ya langsung mereka akan melakukan satu proses namanya publikasi pengumuman. Jadi permohonan pendaftaran merek kita ini, permohonannya dipublikasikan dulu para sobat shipper. Ya, diumumkan baik di situs DJKI, ya terutama di situs DJKI ya, itu ada nanti di berita umum merek namanya. Itu diumumkan selama 2 bulan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya memberikan informasi kepada publik, mungkin ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan merek yang kita ajukan. Nah, kalau pihak-pihak itu merasa keberatan, mereka bisa mengajukan apa yang dinamakan oposisi. Nah, kalau tidak ada oposisi, tidak ada yang mengajukan keberatan, maka proses berikutnya dilanjutkan lewat 2 bulan pengumuman selesai, dilanjutkan kepada proses pemeriksaan substantif. Di undang-undang sih ada batas waktunya, 150 hari kerja, itu harus sudah bisa diputus atau diberikan hasil oleh kantor merek. Tapi faktanya biasanya rada bisa lebih lama dari itu, tergantung backlog atau tergantung banyaknya permohonan yang memang mengantri di kantor merek itu sendiri. Tapi saya harus bisa sampaikan juga bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, khususnya Direktorat Merek juga akhir-akhir ini sudah melakukan pembenahan ya, karena memang sudah termaktub juga di dalam Omnibus Law kita bahwa proses ini harus dipercepat. Jadi dengan kata lain mereka juga bekerja keras untuk bisa lebih cepat dari ini. Gitu ya. Nah, kalau misalkan permohonan merek kita diterima, maka langsung didaftar dan keluar sertifikat. Tapi kalau tiba-tiba pemeriksa merek merasa bahwa ini kayaknya nggak bisa diterima nih karena dia mirip atau sama pada pokoknya sama merek yang udah diajukan orang lain atau sudah terdaftar. Nah, mereka nanti akan mengeluarkan apa yang dinamakan usul tolak. Nah, kita akan diberikan kesempatan selama 30 hari sejak kita menerima pemberitahuan, sejak dikirimkannya pemberitahuan tersebut untuk mengajukan tanggapan atau respon terhadap usul tolak tersebut. Nah, kalau kita mengajukan tanggapan, maka mereka akan memeriksa lagi. Kalau ternyata tetap ditolak, maka kita ada kesempatan juga untuk mengajukan banding ke Komisi Banding Merek gitu ya. Nah, ketika kita memajukan banding kepada Komisi Banding Merek, ya kan? Nah, itu nanti dilihat. Kalau misalkan Komisi Banding Merek itu setuju sama kita, maka akan didaftar langsung si merek tersebut. Tapi kalau Komisi Banding Merek itu ternyata tidak setuju, maka kita bisa mengajukannya lagi. Upaya berikutnya adalah mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga. Ya. Nah, kita mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga. Pengadilan niaga itu di Indonesia ada 5. Jadi pengadilan niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang. Ya, jadi ada 5. Nah, itu wilayah hukumnya juga ada ditentukan masing-masing gitu ya. Nah, jurisdiksinya. Nah, kalau dari pengadilan ternyata juga masih ditolak gitu, permohonan kita tidak dikabulkan, kita bisa mengajukan upaya terakhir adalah dengan mengajukan kepada Mahkamah Agung. Nah, inilah proses yang memang diberikan oleh Undang-Undang Merek kita terhadap pengajuan permohonan pendaftaran merek. Apakah ribet? Ya, jangan pusing ngelihatnya. Kalau ini lancar, kalau merek Anda ini ternyata tidak sama pada pokoknya sama merek orang lain, udah pasti lancar aja tuh. Ya, baru masukin, nggak lama tahu-taunya udah terdaftar. Tahu-taunya udah keluar sertifikatnya. Nah, itu nggak usah khawatir. Ini kalau seandainya yang tadi saya jelaskan panjang lebar ini, kalau misalnya dispute ya, atau ditolak gitu ya. Itu. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini prosedur pendaftaran ini pada dasarnya sebenarnya tadi yang sudah saya sampaikan panjang lebar ini, secara simpel itu cuma 3 sebenarnya. Jadi pemeriksaan formalitas, pengumuman permohonan, publikasi, pemeriksaan substantif, dan terbit sertifikat merek. Ini kalau lancar semua. Ya, jadi ini kalau ini yang kompleksnya, yang komplitnya.
Nah, kalau yang ini adalah yang simpelnya. Nah, ini kalau kita lihat ya prosesnya sesimpel ini sebenarnya. Jadi nggak usah khawatir para sobat shipper semua. Nah, pada prinsipnya sih harusnya nggak ribet. Tapi memang upaya-upaya itu dimungkinkan yang tadi itu, sehingga akan ada sedikit kompleksitas. Makanya di situ dibutuhkan konsultan kekayaan intelektual atau advokat yang akan membantu Anda. Baik, apa sih syarat permohonannya gitu ya? Untuk formalitas yang dibutuhkan adalah pertama etiket atau label mereknya. Nah, kayak misalnya etiket tuh atau contoh merek tuh seperti Shipper nih. Shipper punya logo S ya. Nah, ini teman-teman sobat shipper semua pasti lihat. Nah, ini harus ada etiketnya dalam bentuk filenya biasanya JPG ya, dalam bentuk JPEG. Nah, kalaupun bukan JPEG, biasanya saya bisa transfer lah dengan mudah lah, saya screen capture atau apa gitu ya. Nah, terus dibutuhkan juga tanda tangan pemohon. Ya, tanda tangannya pemohon itu dibutuhkan sampel tanda tangannya. Lalu kalau Anda adalah UKM binaan, ya itu dibutuhkan surat rekomendasi UKM binaan atau surat keterangan UKM binaan dari dari dinas ya, dari dinas khusus ya, khusus untuk pemohon usaha mikro dan usaha kecil. Apa sih bedanya antara usaha mikro dan usaha kecil? Nanti akan masuk ke sana karena itu urusan biaya ya. Lalu identitas pemohon dibutuhkan juga ya. Ya, ini walaupun memang di situs DJKI disebutkan, tapi saya biasanya menyarankan untuk mengajukan juga dengan KTP. KTP bagi individual atau akte pendirian PT-nya dan KTP direktur yang menandatangani permohonan tersebut atau surat kuasanya gitu ya. Nah, kalau misalkan Anda menggunakan jasa konsultan kekayaan intelektual, berarti Anda membutuhkan surat kuasa gitu. Kalau Anda misalnya mengajukan prioritas, jadi prioritas itu kita daftarin mereka di luar negeri dulu, terus kita mengajukan bukti prioritas, nah itu berarti bisa harus disertakan juga. Lalu yang terakhir, yang paling penting adalah melakukan pembayaran. Pembayaran kepada mana? Disetorkan kepada kas negara, kepada menjadi merupakan pendapatan negara bukan pajak, atau yang bisa disingkat dengan PNBP. Nah, ini bisa melalui simpaki.jap.go.id pembayarannya. Oke, mungkin saya lengkap dulu kali ya ke masalah pembayaran ya. Karena ada ini pembayaran, karena kita tadi lagi ngomong formalitas, pembayaran itu untuk usaha mikro sama usaha kecil itu biayanya cuma 500.000. Tapi kalau untuk umum ya yang bukan UMKM ya itu biayanya adalah 1.800.000. Maaf, saya typo harusnya merek ya. 1.800.000 rupiah ya. Itu biayanya. Saya lengkap dikit tadi. Nah, sekarang kita masuk yang mulai ke isu paling rumit nih. Cukup rumit lah. Pada dasarnya merek tuh sebenarnya pada saat kita ajukan permohonan nggak langsung bisa terdaftar begitu aja gitu. Jadi memang harus diperiksa. Tadi kan kalau formalitasnya udah terpenuhi semua nih, ya formalitas ini terpenuhi. Nah, masuk tuh tadi kan, masuk kemana? Ke pemeriksaan substantif nih ya kan. Nah, di pemeriksaan substantif apa sih yang diperiksa sama orang kantor merek gitu ya? Nah, mereka akan lihat dulu. Jadi untuk supaya merek itu bisa didaftar, dia harus lolos kepada screening ini. Pertama adalah screening dasar penolakan absolut dan screening dasar penolakan relatif. Oke, apa itu dasar penolakan absolut? Ya, jadi merek tidak dapat didaftarkan bila bertentangan dengan ideologi agama, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, ideologi negara, jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Misalnya apa? Misalnya merek Buddha Bar waktu itu mau didaftarin, itu nggak bisa. Karena itu bertentangan dengan agama dan bertentangan dengan ketertiban umum juga. Karena kalau misalnya itu didaftarkan, nanti bisa masyarakat Buddha itu, pemeluk agama Buddha akan marah. Kenapa merek saya dijadikan bar gitu ya? Kenapa Buddha dijadikan bar gitu? Dijadikan sebuah merek bar ya. Nah, itu yang jadi dasar, nggak bisa didaftar merek-merek seperti itu. Atau misalkan ada merek yang misalnya mereknya gambar badan wanita ya, badan wanita gitu, badan wanita telanjang misalnya. Itu nggak bisa. Karena itu dianggap bertentangan dengan kesusilaan gitu ya. Atau misalnya waktu itu ada merek lucu-lucuan ya. Ada orang mau mendaftarkan merek namanya bikini, bihun kekinian gitu ya. Tapi disingkat jadi bikini. Nah, itu jadi ditolak tuh karena memang itu tidak sesuai dengan kesusilaan dan ketertiban umum gitu loh. Nah, lalu sama apa sih dasar absolut berikutnya, yaitu kalau merek tersebut sama
dengan atau berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Jadi misalnya kayak gini nih, merek Apple buat buah apel gitu ya, atau merek merek telepon buat handphone gitu ya. Nah itu nggak boleh. Itu dasar penolakan absolut. Lalu ada lagi atau merek kopi buat produk kopi gitu tuh nggak boleh. Gitu. Merek sabun buat produk sabun gitu tuh nggak boleh ya. Nah itu absolut. Nah atau merek juga memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa sejenis. Jadi ini nggak boleh juga tentang merek-merek yang menyesatkan gitu. Misalkan kayak dia mereknya itu misalkan merek rokok sudah pasti sehat, atau merek rokok yang anti mati gitu. Orang kan nggak bisa tuh kayak gitu ya. Nah, yang keempat adalah merek yang memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat. Nah, ini misalnya kayak ada merek misalnya merek salep gitu ya. Terus salepnya itu udah pasti sembuh dalam pasti sembuh dalam 2 jam gitu mereknya. Itu nggak bisa kayak gitu. Ya, karena tidak sesuai dengan kualitas dan manfaatnya. Atau misalkan ada merek juga waktu itu sempat ditolak adalah mereknya judulnya adalah bintang 0%, tapi dia mendaftarkannya bukan buat minuman soda, tapi yang didaftarkan untuk minuman jenis bir. Nah, itu nggak mungkin. Mana ada bir yang nggak ada alkoholnya gitu ya. Ya, gitu seperti itu. Atau yang kelima, tidak memiliki daya pembeda. Nah, ini juga unik. Kalau merek yang tidak memiliki daya pembeda itu merek yang sangat generik lah. Itu sudah umum banget tandanya gitu. Udah merek cuma lingkaran merah doang gitu kan. Itu kan udah umum banget gitu. Jadi nggak punya daya pembeda. Nah, lalu terus yang keenam adalah merupakan nama umum atau lambang milik umum. Misalnya tanda dilarang masuk dijadiin merek gitu ya. Atau misalkan tanda dilarang parkir dijadiin merek gitu. Itu nggak boleh. Karena udah merupakan lambang milik umum. Nah, itu tadi absolut. Jadi kalau kita mau daftarin merek-merek yang tadi termaksud di dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini udah pasti akan ditolak. Itu ya. Nah, ada juga penolakan relatif. Jadi penolakan relatif itu adalah lolos yang absolut gitu ya. Lolos yang absolut. Screening kedua adalah dilihat apakah merek ini mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan atau jasa sejenis. Ya, jadi ini akan dilihat lagi, akan dibandingkan, udah ada yang daftar lebih dulu apa enggak. Nah, kalau kita tadi di awal kita melakukan search, kan kita tentu pasti akan tahu gitu loh potensinya. Apakah terus kemudian ini dianggap sama enggak dengan merek yang udah terdaftar lebih dulu gitu ya. Makanya search itu juga akan melihat variabel-variabel ini. Nah, merek juga yang kedua adalah mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain. Nah, ini juga untuk barang dan atau jasa sejenis gitu ya. Nah, ini juga merek terkenal juga dilindungi ya para sobat shipper dimanapun Anda berada. Karena merek tuh nggak boleh kalau kita misalnya pakai merek terkenal. Kayak misalnya kita daftarin misalkan merek sendal jepit tapi mereknya Coca-Cola, atau merek sendal jepit misalnya terus mereknya merek terkenal lah gitu ya. Merek Kodak gitu ya, itu kan juga udah terkenal gitu, atau merek Fujifilm tapi kita buat sendal jepit itu udah nggak bisa gitu karena itu udah merupakan merek terkenal. Atau misalnya kita bikin merek tas gitu tapi pakai BMW dan logonya, itu juga udah nggak bisa gitu ya. Nah, itu yang merek terkenal. Lalu terus ada juga merek yang harus ditolak kalau memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain tapi tidak sejenis. Maaf. Jadi kalau yang sejenis itu adalah misalkan sama persis tuh tadi ya. Nah, kalau yang pas ayat 3 ini adalah yang memang yang poin nomor 3 ini adalah yang tidak sejenis yang saya bilang tadi itu, kayak misalnya daftarin merek Coca-Cola untuk sendal jepit. Nah, kalau yang 2 itu kita benar-benar daftarin merek Coca-Cola untuk barang sejenis. Misalnya kayak untuk daftarin merek Coca-Cola misalnya untuk minuman limun gitu ya, atau minuman jahe tapi merek Coca-Cola gitu nggak bisa.
Nah, tapi kalau yang ketiga ini untuk yang barang tidak sejenis itu misalnya kayak sendal jepit atau apa itu juga nggak bisa. Tapi intinya adalah kalau udah berkaitan dengan merek terkenal maupun barang sejenis maupun tidak sejenis itu memang tidak bisa didaftarkan pada prinsipnya. Lalu memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah terkenal. Apa sih indikasi geografis? Misalnya itu adalah seperti kopi Kintamani atau kopi Toraja, ya. Nah itu udah nggak bisa. Jadi kita nggak boleh memiliki persamaan pada pokoknya dengan IG punya pihak-pihak atau kelompok pengrajin tertentu gitu ya. Terus tapi IG-nya juga harus didaftar ya indikasi geografisnya gitu ya. Lalu terus 5, merupakan atau menyerupai nama orang terkenal atau foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan dari yang berhak. Nah, misalnya teman-teman nih ada yang ngefans banget nih sama Bunga Citra Lestari, terus tiba-tiba mendaftarkan merek Bunga Citra Lestari gitu loh untuk clothing misalnya. Itu nggak boleh karena dia menyerupai nama orang terkenal. Ya, atau menggunakan fotonya BCL gitu ya. Itu juga nggak boleh gitu karena itu adalah foto orang terkenal. Gitu ya. Nah, yang keenam merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun atau internasional. Misalnya tanpa kita sengaja di dalam merek kita itu ada unsur lambang PBB-nya, itu nggak boleh. Ya, kecuali dapat persetujuan dari pihak tersebut, dari pihak PBB misalnya. Nah, pernah nggak kejadian? Oh ya pernah. Misalnya kayak ada orang mau daftarin baju untuk sebenarnya unit usahanya dari suatu lembaga negara waktu itu adalah MPR gitu ya. Nah, tapi di dalam mereknya itu ada gambar lambang MPR-nya dan itu nggak boleh gitu loh. Itu nggak boleh karena itu menyerupai lambang negaranya, lambang MPR-nya. Lalu ketujuh, merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap stempel resmi yang digunakan oleh negara. Ini juga nggak boleh. Jadi stempel resmi itu sama-sama persis, juga nggak boleh. Ya, itu dia nggak bisa didaftar. Nah, itu tadi yang menjadi dasar bahwa setiap merek itu sebenarnya nggak bisa langsung didaftarkan. Jadi kita harus lihat lagi dan kita harus ngecek karena orang nanti pemeriksa merek di kantor merek itu dia akan dia akan meninjau itu gitu. Nah, ini ada nih lebih dalam lagi nih dikit. Ini jarang-jarang loh ini disampaikan di publik gitu ya karena ini sekarang dosennya nih yang keluar saya nih. Jadi untuk ngelihat tadi sama pada pokoknya atau enggak itu gimana sih sebenarnya? Nah, ini kita ada satu approach, ada satu teori yang kita pakai. Itu spektrum daya pembeda teorinya. Nah, kita ngelihat di dalam suatu teori spektrum daya pembeda ini kita tuh ada yang namanya generic trademark, descriptive trademark, suggestive, arbitrary, atau ciptaan gitu ya. Nah, kalau merek kita itu adalah generik, ya, wah ini kemungkinan tidak memiliki daya pembeda, terlalu generik gitu, wah ini nggak bakal bisa kedaftar. Contohnya merek smartphone gitu ya. Smartphone, ini kita lihat nih, misalnya produknya kayak gini. Nah, produknya kayak gini, wah ini smartphone, nggak bisa didaftar sebagai merek, karena dia dianggap merek yang generik. Gitu. Tidak memiliki daya pembeda dan tidak memenuhi persyaratan perlindungan. Lalu terus ada lagi merek yang dikatakan merek deskriptif. Deskriptif itu contohnya adalah oke, ganti deh smartphone-nya ganti metallic gray. Lah, metallic gray ini masih tidak memiliki daya pembeda karena semua bisa jadi metallic gray gitu ya. Seperti gambar-gambar ini. Gitu kan. Nah, ini berarti nggak bisa. Ini nggak bisa nih penggunaan dengan cara membangun image di kalangan konsumen nggak bisa. Gitu ya. Nah, yang bisa kita daftarkan sebagai merek itu adalah merek yang masuk di dalam lingkup suggestive, arbitrary, atau ciptaan. Coin word namanya yang terakhir. Nah, suggestive itu apa? Misalnya kayak contoh Microsoft. Microsoft, kecil, halus, atau dia kan dari kata-kata software gitu. Microsoft, jadi yang software yang micro, yang pokoknya dia menganggap itu compact lah. Nah, jadilah itu sebuah merek, bisa. Karena dia memiliki daya pembeda yang langsung melekat dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh perlindungan pada saat digunakan. Lalu terus ada juga merek yang masuk kategori arbitrary. Arbitrary itu misalkan kayak ini tadi yang saya bilang Apple Pansutu gitu ya. Nah, tapi dia ada Apple-nya, ada lambang Apple-nya segala macam. Nah, ini masih bisa masuk ke dalam merek-merek yang memiliki daya pembeda. Nah, lebih bagus lagi ciptaan Samsung. Samsung tuh nggak ada artinya. Kalau Apple masih ada artinya Apple gitu ya. Apple Pencil gitu masih ada artinya buah apel, tapi tidak yang mau kita daftarin kan bukan untuk merek buah, tapi kita daftarin Apple ini untuk produk elektronik, ya otomatis bisa gitu. Nah,
Tapi ada lagi yang lebih tinggi. Paling tinggi itu adalah merek kalau dia masuk ke dalam kategori yang namanya coin word atau ciptaan. Nah, merek-merek seperti ini, contohnya seperti Samsung. Samsung itu ngomongnya kalau bahasa Inggrisnya Samsung ya. Nah, si merek Samsung atau Samsung ini kan benar-benar ciptaan gitu. Jadi tidak ada kaitannya sama arti apapun. Beda sama Apple yang sebenarnya merupakan satu kata yang berasal dari kata buah apel gitu ya. Nah, seperti itulah para sobat shipper sekalian ya. Semoga saya cukup jelas yang jelasin kan dan tidak terlalu cepat ya. Jadi kalau mau didaftarin merek kita setidaknya merek kita tuh harus masuk kategori either suggestive ya, baik suggestive, arbitrary atau ciptaan. Jadi nggak bisa yang deskriptif dan generik. Itu diharap diingat. Jadi buatlah merek yang seunik mungkin yang kalian bisa siapkan atau ciptakan gitu ya. Oke. Bagaimana sih cara mendaftar? Oke, cara mendaftar merek itu bisa dilakukan sendiri sebenarnya para sobat shipper semua. Ya, bisa melakukan sendiri. Ini ada link link untuk page pendaftarannya, dan ini untuk paten ada sendiri, merek sendiri, desain industri ini saya udah kasih semua lah bonus. Padahal kan topiknya cuma merek ya, tapi saya kasih bonus lah di sini semua. Kalau mau daftarin hak cipta juga bisa gitu ya. Nah, atau melalui bantuan konsultan Haki terdaftar. Ini linknya, ada banyak konsultan Haki, atau juga bisa melalui platform-platform lain seperti Justika ya. Itu bisa menyediakan jasa-jasa seperti mendaftarkan merek juga gitu ya. Nah, oke. Kita lanjut. Ini cara daftarinnya, dan ini adalah cara permohonan lain ini seperti apa prosesnya. Jadi biar kita kalau daftar sendiri, nah kita kalau udah pakai konsultan sih kita tinggal kasih dokumen aja. Nah, konsultan yang mikir, yang ngetik, yang masukin, yang pokoknya yang ngurusin konsultan lah semua ya. Tapi kalau kita mau daftar sendiri, ini prosesnya ya. Jadi kita registrasi akun dulu di merek.bgip.go.id. Setelah kita memiliki registrasi akun, nanti kita akan dapat verifikasi sudah terverified akun kita, baru kita nanti klik tambah untuk pembuatan dari permohonan baru ini. Nanti keluar, baru kita melakukan pembayaran. Banknya bisa online kok, bisa melalui internet banking, kita membayar pajak atau membayar. Halo Mas Rio, apakah ini cuma sinyal saya? Sepertinya Mas Rio lagging. Halo? Halo teman-teman panelis, apakah bisa mendengar suara saya? Mas Rio lag kayaknya, Mas. Mas Rio lagging ya? Oke. Saya akan mencoba untuk menghubungi Mas Rio karena Mas Rio sedang ada interupsi, sedang mengalami gangguan sepertinya. Mohon menunggu sebentar buat teman-teman yang lain. Oh iya, sepertinya Mas Rio sedang habis charger atau baru saja saya mendapatkan berita informasi bahwa ada gangguan sinyal dari Mas Rio-nya. Jadi kita diharapkan untuk menunggu sekitar 3-4 menit. Tapi menarik sekali menurut saya ya. Kalau teman-teman mengikuti seperti saya sebenarnya juga sekarang lagi proses untuk membangun usaha dan ingin sekali mendaftarkan merek yang akan saya pakai nantinya. Jadi nanti untuk kedepannya itu bisa menguntungkan. Misalnya kayak secara otomatis merek kita nggak bisa diklaim nih. Misal kalau teman-teman udah punya produk atau udah punya toko di online dan kemudian itu pengen diklaim dan pengen di patent, let's say teman-teman jualan gamis anak, terus nama toko teman-teman adalah Sahirah gitu ya, kayak itu nama anak teman-teman atau nama kakak yang mbak mas kalian, itu bisa banget tuh dicoba untuk dibuat mereknya atau di patentkan seperti itu, seperti yang informasi disampaikan oleh Mas Rio tersebut kayak gitu. Oke. Jadi semua produk teman-teman, semua winning produk teman-teman itu udah ada mereknya gitu, udah didaftarkan seperti itu. Jadi nanti di kemudian hari udah nggak ada konflik
Jadi kalau teman-teman melihat keuntungannya banyak sekali ya keuntungannya. Seperti yang tadi dari paparan Mas Rio juga. Jadi ke depan kita lebih tenang untuk berbisnis karena kita sendiri mereknya sudah berada di bawah legalitas. Nanti kalau misalnya teman-teman produknya udah banyak, terus juga nanti ke depan mungkin udah global, nationwide, udah dikirim ke kemari, teman-teman bisa langsung pakai shipper aja sebagai logistiknya ya. Jadi nanti tinggal tenang-tenang di rumah, tinggal rebahan, tinggal duduk manis cantik, nanti paketnya biar kita yang ngurusin gitu. Oke. Saya masih menunggu konfirmasi dari pihak Justika untuk Mas Rio. Ya, teman-teman saya ingatin sekali lagi ya, bahwa teman-teman kesempatan untuk memenangkan giveaway ya dari kita. Caranya gampang banget, langsung aja screenshot acara ini. Kemudian jangan lupa follow, wajib follow akun Shipper ID dan akun Justika. Kemudian nanti jangan lupa mention ini IG-nya Shipper ID dan Justika juga. Ya, nanti kita akan pilih 5 orang pemenang beruntung gitu, oke? Dan kemudian juga saya ingatkan untuk teman-teman untuk mengisi absensi ya. Jadi kita akan mengirimkan materi-materi yang tadi yang sudah dipaparkan oleh Mas Rio. Jika teman-teman hanya mengisi absensi seperti itu, oke? Ya, baiklah, saya akan menyambungkan Mas Rio kembali. Sudah ada? Soalnya tadi agak tanggung ya, ada beberapa slide lagi yang mungkin kita bisa simak dari paparan materinya Mas Rio. Oh ya, untuk teman-teman yang sedang mengangkat tangannya, mungkin ingin bertanya langsung aja ya, bisa bertanya di chat Q&A box nih, udah ada 4.000 ya, udah ada 1.200 ya. Ada 1.200 pertanyaan yang mungkin nanti akan kita rangkum dan kita akan pilih pertanyaan-pertanyaan beruntung. Jika teman-teman tidak beruntung, nanti teman-teman bisa masuk ke WhatsApp grup kita untuk berdiskusi di sana dan kita akan coba memberikan jawaban yang terbaik yang teman-teman harapkan. Seperti itu. Oke? Ya, menarik sekali ya untuk materi kita hari ini ngomongin tentang merek. Agak berat sih, tapi ada banyak sekali insight yang bisa teman-teman dapatkan ya, karena saya pribadi atau kita semua berharap memang suatu saat merek kita bisa dikenal ya banyak orang, dan juga kita udah mendaftarkan merek kita di badan legal atau suatu konsultan tadi yang udah disampaikan oleh Mas Rio. Seperti itu. Kita beri waktu sekitar 3 menit lagi untuk menunggu Mas Rio. Nanti mungkin pemaparan dari Mas Rio bisa disampaikan di sesi Q&A, dan mungkin Mbak Marina bisa bersiap-siap untuk sesinya shipper ya. Untuk sesi shipper setelah ini kita akan masih menunggu waktu 3 menit dari Mas Rio untuk mencoba menyelesaikan sesi paparan materinya. Namun jika kita tidak terhubung oleh Mas Rio, maka kita langsung akan mendengar sesinya shipper. Sebenarnya buat teman-teman yang belum tahu shipper ini apa, terus shipper ini bagaimana cara kerjanya, terus shipper ini bisa membantu teman-teman dari segi apa, itu nanti Mbak Marin bisa banget menjelaskan ke teman-teman semua seperti itu. Apa sih produk unggulan shipper, bagaimana cara shipper membantu UMKM Indonesia, seperti itu. Dan juga membantu untuk teman-teman yang paketnya banyak banget nih, ya bisa tinggal jualan aja, concern aja, marketing, nggak usah mikirin logistik, nanti biar shipper yang mikirin. Oh, Mas Rio udah bergabung? Hai, I'm back. Iya, Mas Rio. Maaf, ini saya jadi terpaksa pakai ini nih, pakai apa namanya, jadi pakai backup. Aduh, ya. Oke, Mas. Lucu juga, padahal nggak pernah bermasalah nih sebelumnya kabel saya, tapi nggak tahu, mungkin karena hujan kali ya. Oke. Seharusnya sih ini udah sangat yang paling stabil nih, tapi ternyata masih bermasalah juga. Jadi tidak ada yang pasti dalam hidup. Anyway, balik lagi tadi, para sobat shipper sekarang, terakhir yang aku sampai mana sih Mas? Sampai potongnya tuh kemana lagi? Anak-anak ngomong terus hilang sinyal tuh nggak enak banget. Bener ya, mana ya? Lagi Mas, lagi ke udah tinggal dikit udah. Kan. Nah, ini udah ini Mas tadi. Ini udah. Nah, ini ya? Biaya permohonan ya. Biaya permohonan. Ya, oke. Nah, ini jadi kita balik lagi ya langsung ya. Oke. Sorry sobat shipper sekalian, maaf. Memang ini hal-hal seperti ini sesuatu yang di luar kendali saya juga tadi. Oke.
Jadi ketika merek ini kita masukin sebenarnya gampang sih sebenarnya. Kalau kita online kita masukin registrasi akun, terus nanti kita tinggal ikutin aja step by step-nya, dan bahkan juga kalau kalian nanti cari di YouTube juga banyak kok konten-konten dari DJKI yang menjelaskan bagaimana cara mengajukan permohonan ini. Nah, itu memang bisa secara online dan udah simpel banget dan semuanya tinggal diikutin sih. Saya memang kalau nggak terbiasa, mungkin ada kagok-kagok dikit. Tapi nggak ada salahnya memang kalian nggak terlalu gaptek untuk mencobanya gitu. Nah, permohonan bisa nggak manual? Udah nggak bisa lagi. Kalaupun kalian datang ke kantor DJKI, kalian cuma dibantu sama aparat di sana, sama staf DJKI untuk cara ngisinya gitu secara online. Karena semuanya sudah harus sejak 17 Agustus 2019, semua harus diajukan secara online. Nanti terus datanya juga diunggah semua ya, diupload, terus jika kalau udah benar tinggal selesai, nanti terus kita dapat suatu bukti permohonan yang udah diterima. Kurang lebih seperti itu prosesnya ya. Terus tadi udah kita samain di awal juga bahwa biayanya itu untuk UMKM 500.000 lumayan banget. Makanya kalau kalian yang punya clearance UMKM, punya surat keterangan UMKM tuh sangat berguna ya. Daftar merek aja tuh PNBP cuma 500.000. Sementara kalau umum itu 1.800. Pakai konsultan haki ya ada, dan itu variatif. Nah, kira-kira kalau pakai konsultan itu di pasaran tuh saya lihat sekarang dari mulai harga sekitar 3,5 sampai yang 10 juta atau 8-9 juta, tergantung kualitas dari konsultannya juga sih, dan itu kan hak mereka untuk memberikan suatu rates tertentu karena mereka punya pengalaman juga ya, kita harus hargai. Nah, durasi perlindungan merek adalah 10 tahun ya, dan 10 tahun bisa diperpanjang terus untuk 10 tahun berikutnya. Jadi bisa kita daftarin 10 tahun, terus bisa diperpanjang terus sampai 10 tahun berikutnya. Oke, terus di sini juga ada selayang, terus ada pertanyaan lagi di sini, seperti tadi udah kita bahas juga, manfaat pendaftaran merek apa, ya, tadi udah kita jelasin ya. Nah, ini menarik nih para sobat shipper semua. Jadi selain kita tadi memberikan perlindungan terhadap merek, termasuk mengizinkan atau melarang orang lain menggunakan merek kita, dan juga menghindari diri kita dari dituntut pihak lain karena merek yang kita pakai udah kita daftarin, gitu ya. Ini juga ada fungsi lain. Fungsi lain adalah mempermudah proses pengalihan atau lisensi. Jadi kalau misalnya para sobat shipper semua ada yang malah mempunyai bisnis di bidang makanan, mau membuat franchise dengan lisensikan mereknya untuk digunakan di cabang-cabang punya orang yang dikelola sama pihak-pihak lain yang kalian franchise gitu ya. Nah, para franchise ini, nah itu ada lisensi, dan lisensi inilah yang kalau kita mendaftarkan merek mudah untuk melisensikannya, gitu ya. Nah, terus yang keempat adalah mempermudah proses investasi atau IPO bahkan ya. Jadi kalau misalkan kita punya usaha ini, kita mau mencari investor, kalau udah didaftarin mereknya, itu pasti investor akan sangat tertarik. Dan bahkan investor zaman sekarang tuh pasti nanya, mereknya udah didaftarin belum? Ya, hak ciptanya udah didaftarin belum? Pasti akan pertanyaan itu ada gitu. Karena sekarang investor sekarang juga maunya aman ya ketika mereka melakukan investasi. Atau bahkan ketika kita mau IPO atau mau menjadi terbuka atau menawarkan kepemilikan usaha kita ini kepada pasar modal. Dan ketika IPO itu juga sangat penting nih yang namanya pendaftaran merek gitu. Nah, jadi udah oke, harus banget deh kalau zaman sekarang gitu ya, kita daftarin merek tuh it's a must banget, harus banget. Dan jasa konsultan haki itu sebenarnya sangat dibutuhkan kalau kita sadar betapa pentingnya. Nah, aku selayang pandang dikit. Selayang pandang tuh gimana? Jadi ada haki-haki yang memang perlu didaftarkan, dan ada haki-haki yang nggak perlu didaftarkan tapi bisa dicatatkan. Nah, kalau hak cipta itu sebenarnya nggak perlu didaftarkan, tapi dia bisa dicatatkan. Rahasia dagang juga begitu. Tapi untuk jenis haki berupa paten, desain industri, merek, indikasi geografis, atau desain tata letak sirkuit terpadu, itu harus didaftarkan pada prinsipnya. Cara membedakannya gimana sih? Oke, aku selayang pandang dikit ya. Ini memang di luar konteks, tapi untuk membedakan mana bedanya antara paten, desain industri sama merek, sama indikasi geografis. Ini penting diketahui supaya kita nggak keliru. Oke, pertama, kalau kita lihat produk ini, saya contohin, merek mana? Merek adalah ini, lambang Apple-nya. Kalau misalnya kita pakai produk kompetitornya,
mungkin kita akan lihat misalnya Samsung ada logo Samsungnya gitu ya, ada tulisan Samsungnya. Oh, Samsungnya di sana, soalnya buat ini, buat modem. Nah, terus buat modem Samsungnya. Kalau modem pakai Samsung. Anyway, terus jadi ini mereknya ya. Oke, terus desain industri mana? Desain industri itu adalah 3 dimensi desainnya ini. Ya, 3 dimensi desainnya ini yang jadi pendaftaran desain industri. Lalu terus paten mananya? Kalau paten itu contohnya begini. Ini kan kekunci ya. Terus saya hadapin ke muka saya, terus dia ngebuka nih otomatis gitu kan. Dia melakukan Face ID, jadi terbuka tuh handphonenya ya. Handphonenya terbuka. Nah, kalau handphonenya terbuka begini berarti otomatis dia membaca kan muka saya, biometrik muka saya kalau Apple. Kalau Samsung membaca retina gitu ya. Nah, artinya cara dia membacanya itu patennya. Sebuah handphone yang harusnya smartphone yang dibuka itu kita harus pakai kode-kode apa segala macam itu tidak perlu seribet itu lagi karena dia hanya membaca muka kita dan otomatis kebuka gitu ya. Nah, itulah paten. Lalu bagaimana indikasi geografis? Indikasi nggak ada hubungan sama ini. Tapi kalau indikasi geografis kita ngomong ada kopi Toraja, ada misalnya kopi Kintamani. Nah, itu masuk indikasi geografis. Desain tata letak sirkuit terpadu apa? Nah, itu adalah chipsnya. Jadi kan di dalam handphone ini ada chipsnya. Nah, chipsnya itulah yang desain tata letak sirkuit terpadu. Lah, hak cipta mana? Kalau hak cipta itu adalah kalau misalnya di sini ada foto-foto, nah foto-foto itulah yang ada perlindungan hak ciptanya. Kalau di dalam handphone ini ada lagu-lagu, maka lagu-lagu itulah yang dilindungi sebagai hak ciptanya. Jadi kalau kayak ada foto-foto gini di dalamnya ini berarti ini hak cipta. Ya kan? Kalau tiba-tiba dia ngebuka caranya tuh paten. Kalau ini ada 3 kamera terus jadi kualitas fotonya jadi bagus, juga itu adalah patennya. Nah, itu kurang lebih cara memahami haki seperti itu. Jadi kalau kita ngomong brand, otomatis itu hanya merek gitu ya. Semoga para sobat shipper dimanapun Anda berada saat ini setelah ikut acara ini udah paham banget deh soal haki. Jadi nggak keliru-keliru lagi untuk nyebutin matenin merek saya atau mematenkan logo saya, itu salah ya. Karena paten itu yang tadi teknologi itu tuh yang canggih itu tuh ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih ada di question, ada di Tor juga. Daftar sendiri atau pakai konsultan? Itu tergantung dengan kebutuhan Anda juga. Ya, kalau Anda mau belajar logo hak cipta, oh logo bukan. Logo itu adalah merek. Hak cipta itu ya hak cipta tadi itu. Gambarnya dan segala macam itu. Nggak bisa disama-samain. Hak cipta sendiri, logo sendiri. Gitu ya. Logo itu merek. Ini ada pop-up tadi pertanyaan. Nah, jadi daftar sendiri atau pakai konsultan nih. Nah, kalau saya sih bilang itu tergantung kebutuhan Anda. Ya, kebutuhan Anda tuh bagaimana gitu ya. Apakah Anda perlu konsultan? Tapi kalau saya saran, kalau memang Anda mau belajar gitu ya, tahu yang mana yang benar mana enggak, menggunakan konsultan nggak ada salahnya, apalagi untuk pertama-tama, supaya paham dulu ya, ngobrol dulu dengan konsultannya. Tapi pastikan konsultannya itu yang enak diajak ngobrol gitu loh, diajak ngomong, supaya kita juga jadi ikut pinter. Nanti kalau kita udah tahu caranya dan segala macam, baru coba daftar sendiri. Tapi ada juga teman-teman yang berani gitu, saya mau coba daftar sendiri, salah-salah nggak apa-apa gitu kan. Ya, sampai saya mau belajar dan anaknya nggak gaptek gitu, anaknya tek banget lah gitu ya. Terus dia mau daftar gitu, boleh, nggak masalah gitu. Jadi kalau saran saya sih, kalau pakai konsultan haki ya, jangan cuma daftar bayar doang terus nawar gitu. Wah, itu saya pernah nggak suka. Jadi kalau punya konsultan haki itu harus diajak ngobrol gitu, supaya konsultannya juga tahu kebutuhan Anda tuh apa sih gitu. Jadi konsultan yang benar juga harusnya seperti itu, para sobat shipper dimanapun Anda berada. Dan bukan promo, tapi di Justika itu konsultannya udah banyak konsultan yang berpengalaman. Jadi kalau misalnya Anda bisa nanya di konsultan haki di Justika, itu bisa milih. Termasuk kalau mau untuk saya juga boleh. Gitu ya, bisa milih. Banyak jasanya, baik itu melalui chat maupun melalui telepon gitu. Tapi kalau saya tuh suka jarang kalau chat. Jadi rata-rata kalau saya di Justika tuh, saya terimanya yang telepon. Setidaknya 3 konsultasi 30 menit. Kurang lebih seperti itu. Thank you so much, Shiver, for the opportunity. Ya, terima kasih. Kok kata dilarang nggak berbahasa Inggris. Anyway, jadi terima kasih atas kesempatan diberikan oleh Shiver Indonesia. Sukses dan Pak Shiver. Semoga ocehan saya ini sangat bermanfaat dan tidak terkesan menggurui dan bisa menjadi informasi yang berarti. Saya bukan bisa baca pertanyaan. Itu kan yang susah nih, Aduh, makasih banyak ini Mas
Mas Rio. Dari tadi nahan banget. Oke. Ya. Thank you banget presentasinya tadi Mas Rio, very insightful. Semoga kita semua juga dapat ya hal-hal baru nih yang berkaitan dengan hak cipta, merek ya, pendaftaran merek, terus juga ada sedikit tentang haki, dan juga gimana sih step-stepnya dan lain sebagainya. Nah, Mas ini udah banyak banget yang nanyain lewat Q&A terkait hak cipta, tapi mungkin kita bisa move dulu ke Mbak Marin gitu ya, Mas Reza ya? Ya, benar. Halo, terima kasih banyak Mbak Eden buat yang sudah mengambil alih saya. Maksudnya mengambil alih peran saya karena tadi sudah kehilangan koneksi juga Mas Rio sama. Ya, kali ini kita akan ke sesinya Mbak Marin karena kita akan wrap up semua question and answer di akhir. Jadi setelah sesi Mas Rio, maka kita akan masuk ke sesi Mbak Marin. Seperti itu. Dan mohon maaf sekali di sini pun saya sudah berusaha untuk menemukan koneksi yang paling stabil. Ya, mudah-mudahan nanti sampai akhir koneksi saya tetap stabil. Oke, ada Mbak kita yang cantik di sana, Mbak Marina Hindarko. Halo Mbak Marin. Halo, terima kasih ya Mas Rio. Aku banyak belajar juga loh ini loh. Iya kan? Banyak sekali info barunya, menarik banget. Iya. Terlepas dari koneksi ya, hujan sih ya kayaknya alasan orang Indonesia tuh banyak alasan gitu. Tapi iya sih belakangan ini emang lagi parah ya koneksi di rumahku juga. Semoga ini nggak putus-putus ya teman-teman. Ya. Tapi kalau sampai putus-putus please dari tim shipper, panelis tolong kasih tahu ya di caleg. Ya Mbak. Monggo Mbak, silahkan lanjut Mbak. Aku mulai dulu dengan bentar. Saya harus share screen sedikit. Sebentar ya teman-teman. Oke, sudah terlihatkah? Terlihat Mbak, monggo. Sudah full screen kah? Sudah ya? Sudah Mbak. Oke. Halo teman-teman semuanya. Jadi kalau tadi kan kita sudah belajar sebetulnya mengenai gimana sih caranya melindungi hak cipta, hak merek gitu ya. Untuk usaha kita gitu. Kita di Shipper yakin banget saat teman-teman memulai usaha tuh memang harus di-prepare semuanya dengan baik gitu. Saya dulu termasuk pencoba-coba online shop gitu ya, terus nggak tahu gitu tentang info-info seperti ini dan memang pada akhirnya timbul beberapa masalah yang mengarah ke hal ini sebenarnya gitu. Jadi sebetulnya sangat bagus untuk kita ketahui di awal dan secepatnya mungkin bisa diurus sih gitu ya untuk teman-teman yang udah punya usaha. Nah, terus setelah kita nih udah dari usaha kita udah mantep gitu secara brand, secara hak cipta, merek semuanya juga udah beres, pastinya kan kita akan genjot terus dong kayak ini kita udah invest nih dari awal gitu ya. Usaha kita dari awal kita mulai cari produknya sampai sekarang udah mulai jualan gitu, pasti kita akan maunya ini semua berjalan dengan lancar dan pastinya kalau misalnya kita lakukan dengan benar tuh yang namanya rezeki kan ada aja ya gitu. Jadi tiba-tiba mungkin suatu pagi yang cerah tiba-tiba orderan teman-teman di marketplace membludak gitu. Nah, kalau sudah membludak biasanya yang keteteran pertama kali itu adalah dari sisi operasionalnya gitu. Jadi mulai panik nih, aduh ini handphone gak berhenti gitu. Kadang kan kita jualan juga gak cuma di satu platform ya. Kita jualan mungkin ada di marketplace, terus kita punya website online juga. Kita juga punya Instagram, kita juga jualan di WhatsApp, di Facebook, di mana-mana gitu. Itu handphone kayaknya gak berhenti dering gitu. Ada lagi order yang masuk gitu. Tapi di satu sisi kayak order itu masuk dan juga biasanya dengan pertanyaan gitu kan kayak sis yang ini warnanya ada nggak sih sis, kirimnya bisa cepet nggak sih sis, kalau aku kirimnya butuh yang instan bisa nggak nih gitu. Di sisi lain barang-barang belum ke packing gitu, masih harus di packing dulu segala macam. Terus kita juga masih harus hubungan juga sama supplier gitu kan, oh ada produk baru atau produk yang mana udah mulai kosong, kita harus minta di top up. Terus juga dari packagingnya itu juga mesti dipikirin gitu. Ini bubble wrap gue masih ada nggak sih? Selotipnya habis nggak nih gitu. Jadi sebagai online shop kita sangat mengerti kalau yang kalian pikirkan, yang teman-teman pikirin itu tuh
banyak banget gitu. Kayaknya kalau bisa satu hari itu dibikin 48 jam deh, 24 jam tuh kayaknya nggak cukup gitu, karena banyak sekali yang harus di manage gitu. Nah, sebetulnya Shipper itu akhirnya lahir tuh dari situ gitu. Jadi founder kita, kalau saya boleh cerita dulu nih, namanya Pak Budi Handoko. Dia itu juga dulunya adalah seorang penjual online. Dan dia merasakan sendiri tuh kayak harus jalan ke ekspedisi nganter barang tapi packingan belum selesai, suppliernya dia kenapa, ada komplain dari customer harus dijawab juga gitu. Jadi banyak banget di pikiran dia sampai akhirnya dia mikir, ini pasti harusnya ada nih yang bisa menggampangkan hidupnya para penjual-penjual online seperti dia gitu. Akhirnya dia keluarlah dengan ide Shipper gitu. Nah, sebetulnya Shipper itu apa? Shipper itu sebetulnya adalah perusahaan logistik berbasis teknologi gitu. Jadi kita semua produk kita itu menggunakan teknologi dan ini sebetulnya merupakan inovasi pertama di Indonesia gitu. Dan juga untuk service yang kita tawarkan sendiri itu dari hulu ke hilir, karena yang tadi aku sempat mention ya, sebagai online seller itu kita tuh yang kita pikirin banyak gitu. Jadi kalau kita cuma nyelesain di bagian pengirimannya doang, tapi di bagian packing, penyimpanan barang kita nggak selesaiin tuh kayaknya nanggung gitu solusinya. Jadi makanya yang kita bikin produk Shipper itu akhirnya benar-benar dari hulu ke hilir gitu. Bahkan dari awal hubungan dengan supplier itu juga bisa dibantu oleh Shipper, penyimpanan barangnya, packing sampai pengiriman gitu. Tapi memang jasa yang kita tawarkan itu sebetulnya terbagi ke dua yang besar gitu. Satu adalah agregator logistik atau di bagian pengirimannya, dan satu lagi itu di bagian pergudangan dan penyimpanan barang gitu. Nah, aku akan mulai mungkin dari pengirimannya dulu gitu. Gimana sih bedanya pengiriman dengan shipper? Jadi sebetulnya ada satu step di sini yang ke skip, adalah saat teman-teman membuat order, tapi aku akan jelasin di belakang. Jadi teman-teman itu bisa bikin setelah teman-teman terima order dan sudah transaksi nih ya, terus harus mengirimkan barang ke konsumen, itu teman-teman tinggal masuk aja ke aplikasinya Shipper atau ke websitenya Shipper untuk memilih barang ini mau dikirim pakai ekspedisi apa dan mau dijemputnya di mana dan jam berapa gitu. Nah, setelah itu teman-teman tinggal tunggu aja tuh di rumah, teman-teman masih bisa fokus dulu untuk mungkin nyiapin barangnya, packing, atau fokus jualan lagi sambil menunggu kurir shipper yang akan datang ke rumah teman-teman gitu. Kurir shipper akan datang untuk jemput semua paket yang teman-teman mau kirim. Setelah itu paketnya teman-teman ini akan dibawa ke agen ekspedisi sesuai sama pilihannya teman-teman semua gitu. Lalu setelah itu barangnya akan dikirimkan ke ekspedisi sesuai dengan pilihan tadi ke tujuan yang teman-teman mau gitu. Nah, aplikasinya sendiri itu seperti apa sih dan sebetulnya fiturnya kayak gimana? Yang pertama adalah keunikannya Shipper ini, teman-teman itu bebas pilih jasa ekspedisi. Kenapa? Karena kita itu terintegrasi sama puluhan jasa ekspedisi ternama di Indonesia. Jadi dari JNE, Si Cepat, JNT, Antar Aja, sekarang kita ada Paxel juga. Terus pengiriman reguler ataupun internasional itu kita bisa bantu, dan juga pengiriman instan. Jadi kayak Grab, Gojek itu semua udah integrasi dengan Shipper. Jadi teman-teman benar-benar bebas mau pilih pakai jasa ekspedisi yang mana sesuai sama kebutuhannya pelanggannya teman-teman ataupun kebutuhan teman-teman sendiri gitu. Terus berbagai layanan pengiriman itu juga tersedia di Shipper kayak yang tadi aku bilang, ada regular, same day, kargo ataupun internasional. Terus yang ketiga nih yang menarik juga adalah yang tadi aku bilang, teman-teman tuh bisa lebih fokus aja di rumah, apalagi keadaan sekarang ya COVID-nya lagi lumayan genting gitu. Teman-teman bisa lebih fokus di rumah dan nanti tim shipper yang akan jemput semua paketnya itu ke rumah. Misalnya nih, satu hari teman-teman mau kirim 30 paket. 30 paket ini yang 10 pakai JNE, 10 pakai Si Cepat, 10 lagi pakai GoSend gitu. Nah, semua paket itu 30-30-nya akan kita jemput sekaligus
gitu. Jadi tim shipper akan jemput 30-30-nya itu, kita bawa ke sorting hub kita, akan kita sortir. Oh, yang 10 ini larinya ke agen JNE. Oh, yang 10 ini larinya kemana? Yang 10 ini larinya kemana? Gitu. Nah, nanti setelah itu paket-paket tersebut akan langsung dikirimkan ke ekspedisi pilihan teman-teman dan nyampe ke tujuannya. Gitu. Dan yang enaknya adalah service ini tuh benar-benar tanpa tambahan biaya apapun. Jadi nggak ada biaya administrasi, biaya jemput paket, itu tuh semuanya gratis. Jadi yang teman-teman bayar itu benar-benar sesuai sama nominal pengiriman yang biasanya teman-teman pakai gitu. Dan untungnya lagi adalah di Shipper itu banyak sekali promonya. Jadi kayak minggu depan nih kita bakal ada promo sama Indah Logistik. Jadi untuk kargo. Terus bulan lalu kita sempat promo sama JNE, sama Antar Aja gitu. Jadi banyak sekali promo yang bahkan jadinya bisa lebih untung nih daripada memakai dengan rute pengiriman yang biasa gitu. Nah, ini ekspedisi yang tadi udah aku jelasin. Jadi ada ini dan masih ada yang lain-lain lagi. Nanti untuk lengkapnya bisa dicek di website kita gitu. Terus aku akan sedikit ngejelasin tentang gudang. Jadi kenapa kok gudang shipper ini juga akhirnya jadi salah satu pilihannya para UMKM dan para pebisnis di Indonesia, karena yang pertama adalah nggak ada biaya di awal gitu. Itu mungkin yang kita beda banget dari layanan gudang konvensional gitu. Kalau teman-teman biasanya butuh gudang, biasanya teman-teman akan harus membayar semuanya itu tuh di awal. Harus bayar sewa tempatnya itu tuh biasanya di awal. Jadi biasanya kan kita kalau nggak salah sewanya 1 tahun atau 2 tahun gitu ya. Pembayarannya DP dulu di depan 6 bulan, nanti pelunasannya setelah 6 bulan berikutnya gitu. Dan itu cuma sewa tempat doang biasanya. Disitulah shipper itu beda gitu. Karena untuk layanan gudang di shipper, teman-teman nggak usah investasi di awal, teman-teman cukup bayar sesuai penggunaan. Penggunaan maksudnya gimana? Jadi misalnya gini, teman-teman punya 1.000 barang yang harus, yang ada nih stoknya ya, sekarang ada 1.000. 1.000 itu misalnya masuk ke gudang shipper, teman-teman akan di-charge-nya itu adalah biaya processing awal itu 1.000 dikali berapa ratus perak atau berapa ribu gitu ya, misalnya 1.000 gitu. Terus udah gitu biaya storage itu juga sesuai sama berapa lama barang itu di gudang kita. Misalnya teman-teman jualannya laku banget nih, 1.000 ini bisa habis dalam waktu 2 hari atau 3 hari gitu. Ya udah teman-teman cuma bayar berarti 1.000 barang dikali misalnya 2 hari, 1 harinya 500 perak gitu. Ya udah cuma segitu doang tuh yang dibayar. Terus barang ini kan pasti keluar kan, karena tadi udah laku dia akan keluar ke jasa pengiriman yang teman-teman pilih. Nanti akan di-charge lagi untuk biaya pengeluaran barangnya. Tapi juga harganya juga di level yang tadi aku sebutin tuh gitu. Jadi sebetulnya sangat lebih murah daripada kita sewa tempat sendiri, kita harus sewa manpower juga untuk bantu gitu ya. Terus yang kedua adalah kalau misalnya ada lonjakan nih, misalnya biasanya kan kita Harbolnas itu tiba-tiba naik banget gitu, ordernya tiba-tiba naik. Biasanya kalau saya dulu sempat jualan ya, kalau di 88, 99, 10, 10 tuh semua saudara-saudaranya saudara-saudara saya, saudara-saudara partner saya, saudara-saudaranya, pekerja-pekerja saya tuh semua saya undang tuh, masuk gitu untuk kita kayak packing rame-rame, karena tiba-tiba jadi banyak banget gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai gudang shipper itu tidak akan kejadian, karena memang kita akan udah bisa tahu, oh ya kira-kira lonjakannya segini, kita akan sewain manpower tambahan sekian gitu. Terus operational business juga bisa dijalankan dengan autopilot karena semuanya itu akan dihandle dari shipper. Teman-teman bisa langsung cek aja di website gitu ya. Kita ada satu platform di mana teman-teman bisa ngecek, oh ya ternyata barang gue udah habis segini nih. Oh ini barang-barang yang udah harus di top up yang mana aja, yang paling laku yang mana aja, itu bisa langsung kelihatan. Dan juga fasilitas kita lumayan lengkap. Jadi misalnya teman-teman jualannya kosmetik. Kosmetik itu kan biasanya butuh ruangan yang ber-AC, nggak boleh kena direct sunlight gitu. Itu bisa kita siapin. Kalau misalnya teman-teman jualannya frozen food gitu, butuh chiller, butuh freezer, itu juga bisa disiapin. Jadi nanti fasilitasnya akan disesuaikan dengan barang yang teman-teman jual gitu. Terus kalau ngomongin cakupan kita juga udah lumayan banyak, se-Indonesia kita di setiap pulau itu sudah ada sekarang. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ekspansi bisnis nih, katakanlah teman-teman sekarang di Medan gitu ya. Terus biasanya kan sekarang banyak orang-orang di marketplace terutama ya, yang ngomong kayak, gila ya beli barangnya tuh lebih mahal daripada ongkirnya gitu.
Nah, gimana nih caranya? Biasanya siasatnya adalah toko-toko itu pada ekspansi bisnis. Jadi mereka buka cabang di pulau yang lebih dekat, misalnya tadinya di Medan, mungkin bikin cabangnya di Surabaya gitu supaya bisa menjangkau yang teman-teman di Indonesia Timur. Nah, untuk ekspansi seperti ini, teman-teman nggak usah pusing belusukan di Surabaya untuk cari ini gudang mana ya yang paling enak gitu. Tinggal ngomong ke shipper, "Halo shipper, saya mau ekspansi nih kayaknya ke Surabaya, boleh tolong cariin nggak gudangnya dan operasionalnya seperti apa?" Shipper bisa bantu dan bisa langsung setup, bahkan kita itu rekornya kita bisa setup dalam waktu kurang dari 1 minggu itu udah buka lagi cabang di tempat baru gitu. Jadi sangat menggampangkan sebenarnya, dan ini sih sebenarnya kayak ini yang tadi aku bilang dalam waktu 5 hari sebenarnya semua integrasi itu udah bisa selesai dan teman-teman udah bisa mulai beroperasional dengan lebih nyaman gitu untuk saat memakai gudang shipper. Sekian dulu sebetulnya dari aku, ini benar-benar intro yang sangat cepat dan tapi lumayan lengkap ya. Jelas dan padat. Jadi semoga teman-teman sekarang udah jadi aware nih, oh ya kira-kira akan butuh shipper nggak nantinya, dan kalau misalnya memang butuh shipper, dirasa butuh shipper, bisa kontak ke teman-teman shipper yang di sini, ataupun teman-teman juga bisa akses website kita aja, nanti di situ akan ada panduannya gimana caranya untuk pakai jasanya shipper gitu. Gitu aja sih Mas Reza kalau dari aku. Terima kasih banyak Mbak Marin. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan poin ya dari keuntungan apa aja sih yang bisa dibantu oleh shipper ke teman-teman. Jadi nanti suatu saat jika teman-teman memang membutuhkan shipper, bisa langsung aja kita bisa dihubungi di website. Nanti kita juga ada WhatsApp group ya teman-teman, sehingga kalau teman-teman pengen tanya-tanya tentang shipper boleh lebih tanya lanjut di sana. Sekarang kita ada sesi tanya jawab ya, Q&A buat Mas Rio dan juga Mbak Marin pastinya. Dari teman-teman kita udah ngumpulin banyak banget pertanyaan, tapi kita hanya sepertinya memberikan kesempatan untuk 3 pertanyaan saja nih, 3 ke Mas Rio dan 3 ke Mbak Marin, seperti itu ya, karena keterbatasan waktu juga dan mungkin teman-teman juga memiliki keperluan lain di sana. Oke, untuk pertanyaan pertama nih ke Mas Rio. Mas Rio, hai, udah bergabung dengan saya? Boleh di cam on dulu Mas Rio? Oke, cam on sih, saya camera on. Halo Mas Rio. Halo Mas Rio. Ya, kita sedang menunggu Mas Rio. Halo. Mungkin Mbak Farisa selaku representasi Justika bisa membantu saya untuk menghubungi Mas Rio kembali. Nah, kita langsung ke Mbak Marin. Nanti aku akan selang-selingin. Oke. Ya. Halo, sorry. Oh, oke. Mas Rio sudah bergabung dengan saya. Mas, ini kita ada 1.200 pertanyaan, Mas ya. Tapi saya recap jadi 3 seriusan? Enggak, bertanya. Enggak. Kita recap 3 aja nih, Mas. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya menarik sekali, Mas, yang teman-teman ingin tanyakan kepada penyedia layanan konsultasi Haki ini, Mas. Nah, mungkin teman-teman pengen nanya itu adalah apakah satu merek itu bisa ngerangkum semua produk, atau setiap produk itu harus kita daftarkan, harus punya patennya, atau harus punya spesifikasi mereknya, seperti itu, Mas. Monggo, Mas, dijawab dari pemaparan Mas Rio tadi, apa nih, Mas, yang bisa dijawab? Sebenarnya tadi tuh untuk menjawab itu tuh kita ngacu ke slide tentang klasifikasi ya. Iya. Jadi setiap merek tuh ada klasifikasi barang jasanya gitu ya. Iya. Jadi coba kita biar lebih enak kita kasih aja nih ini ya. Bentar. Ini keluar Chrome ya. Google Chrome ya. Oh, Mas langsung pengen pengen ini, Mas ya, showcase dari DJP-nya website-nya langsung ya, Mas? Klasifikasi kan? Ya. Ya, bisa kita klasifikasi merek aja nih, keluar nanti nih sistem klasifikasi merek. Kalau kita masuk sini, iya. Nah ini nih ada 45 klasifikasi nih. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang kita simulasi deh, misalnya Mas Reza nih seorang seller gitu. Iya. Apa nih produknya, Mas? Aku produknya misalnya fashion pria, Mas. Fashion pria ya, clothing ya. Berarti ya, kan kita bilang pakaian lah ya. Pakaian. Oke, kita lihat pakaian. Nah, pakaian ini masuk di mana aja nih? Pakaian masuknya lebih banyak ada di kelas. Ini semua ada yang berkait nih dengan pakaian nih. Ada semua. Ini ada 18, tapi pakaian kuda kan bukan ya. Terus ada gantungan pakaian. Pria kali ya, Mas? Juga
pakaian bukan juga. Nah, kalau pakaian tuh berarti masuk di 25. 25 itu ada pakaian, ini pakaian kucing lucu banget. Cute. Tapi ada pakaian, dan ini pakaian alas kaki, tutup kepala, nih segala macam. Ini banyak ada di kelas 25, Mas. Nah, misalkan kalau kita lihat nih, oke, ternyata banyak di kelas 25. Kita klik aja yang kelas 25. Nah, ini ada. Nah, masalahnya satu kita daftarin merek. Kalau mau diprotek di semuanya bisa. Daftarin 45-45-nya, jadi ada 45 permohonan. Ya kalau misalnya kita UMKM 45 kali 500.000. Oh gitu ya, Mas? Iya, kalau misalnya kita bukan UMKM yang 45 kali 1,8 juta gitu loh. Tapi untuk ngajuin setiap permohonan itu. Oh, berarti bukan per merek tapi per produk, per klasifikasi ya, Mas ya? Ya, per klasifikasi. Kebetulan nih kalau kita masuk di kelas 25 kan pakaian, alas kaki sama tutup kepala. Jadi kan kebetulan produk-produk ini nih di satu kelas. Jadi ya udah cukup satu aja gitu loh. Okay. Tapi kalau kebetulan misalnya produk kita itu ternyata ada di beberapa kelas, ya otomatis kita harus mikirin, harus daftarin di kelas-kelas itu juga. Misalnya kayak ini ya, sepatu. Ini kan sepatu itu kan masuk kelas 25 ya. Kalau kita tulisnya sepatu boots. Sepatu boots yang safety aja. Iya, safety. Safety gitu ya. Safety boots gitu ya. Atau enggak kita cek deh sepatu gitu ya, sepatu kita cari. Nah ini sepatu nih nggak hanya ada juga sepatu misalnya sepatu ortopedi itu beda kelasnya. Terus ada juga sepatu kelas untuk misalnya nih apa nih sepatu kuda itu beda. Sepatu untuk apa nih ini banyak nih Mas gitu loh. Jadi ada kita lihat sepatunya sepatu apa dulu gitu. Kalau sepatu pada umumnya kelas 25, tapi kalau sepatu yang misalnya ortopedi yang terkait dengan produk medik itu beda lagi, yang terkait dengan sepatu-sepatu yang terkait dengan keselamatan itu beda-beda lagi gitu. Jadi kita mesti lihat per itemize juga sih produk mana yang mau kita jual gitu. Kalau misalnya kayak kosmetik gitu kan. Kalau kosmetik kan sekarang lagi happening banget nih produk-produk perawatan wajah tuh lagi happening banget deh, yang lokal brand juga lagi keren banget deh, bahkan sampai baik online maupun offline tuh laku ya. Nah ini kita lihat nih ada di kelas berapa aja gitu ya. Ada di kelas, kita bisa lihat ada di kelas perangkat kosmetik itu ada di kelas 10. Itu bisa di trace satu-satu Mas. Berarti very sekali Mas ya. Tentang kosmetik ya. Ini tapi kosmetiknya sendiri ada di kelas 3 rata-rata. Gitu. Nah, nanti tergantung kita mau luas apa mau yang concerning aja. Kalau saya lihat sih kalau produk kosmetik semuanya di kelas 3 tercakup ya. Nah, cuman ada yang penting lagi gini. Selain kita produk kosmetik kelas 3, penting juga kita untuk cari online shop misalnya. Penjualan layanan online ya, layanan retail online ini kelas 35. Jadi selain kita daftarin barangnya, perlu juga kita daftarin jasanya, jasa pelayanan online-nya ini gitu loh. Jadi kalau tadi kita di kelas 25 itu tuh cuma ngelindungin barangnya aja Mas. Tapi bukan ngelindungin si jasa online retail. Betul. Gitu. Jadi ini pentingnya kalau kita misalnya menggunakan jasa konsultan juga tuh untuk ngobrolin ini gitu. Kira-kira buat produk saya ini, buat bisnis saya ini perlu sebanyak itu nggak sih? Atau misalnya kita nanti merencanakan lah, oke untuk tahap ini supaya nggak terlalu banyak cost, kita daftarin yang ini. Tapi terus ketika kamu misalnya mau ekspansi untuk misalnya nih tadinya jualan produk pakaian, tapi terus tiba-tiba dia mau jual produk makanan sehat gitu. Jadi harus saya masukin kemana nih Mas pendaftaran mereknya? Kan banyak tuh ya orang yang jual tarik untuk jual-jual kayak healthy food gitu ya. Cookies gitu, terus masuknya kemana? Nah itu nanti kita lihat ada urgensinya seberapa banyak, mana dulu yang didaftarin. Tapi kalau saya sekarang kayak tadi, misalnya kayak contoh Mas Reza, Mas kalau gitu saya daftarin kelas berapa ya? Ya kelas 25, yang tadi itu sepatu, baju, pakaian, dan alas kepala itu, sama kelas 35. Kelas 35 tuh untuk pelayanan retail online-nya Mas. Betul. Atau jasa penjualannya cara sekarang. Berarti emang kurang lebih ini Mas seperti ya? Jadi jawabannya moga-moga cukup lebih daripada yang ditanya ya. Tapi iya, anyway menjawab banget juga bahwa saya aja daftarin satu nggak bisa banyak gitu.
nggak bisa semuanya, jadi harus satu-satu. Kalau saya pribadi sih sebenarnya tadi agak. Mas, kok suaranya mati, Mas? Halo? Oh, maaf, saya nggak bisa dengar suara. Halo? Sorry. Halo, apakah panelis lain bisa mendengar suara saya? Enggak, udah kedengeran. Saya yang ternyata saya ngubah ke sini soalnya. Ke AirPods. Oke, sorry. Iya, Mas. Jadi itu ada beberapa part juga yang menurut saya amazed gitu ya. Misalnya nih saya punya Reza Fashion. Tapi ternyata kalau memang potongan celana cut by Reza, saya bisa claim tuh. Jadi kalau misalnya ada yang lain buat yang sama dengan nama Reza juga, saya bisa tuntut mereka gitu, kurang lebih seperti itu Mas ya. Kalau bentuknya produk dan bentuknya branding as a whole gitu ya. Iya, oke. Misalnya kayak ada merek Reza udah punyanya Mas Reza gitu ya. Jadi kalau orang lain pakai merek Reza juga, Mas bisa tegur dulu lah. Jadi jangan langsung nuntut. Kalau saya sih menyarankan tegur dulu. Ini udah terdaftaran, udah punya merek saya, saya punya sertifikat, kamu stop gunain gitu ya. Kalau kalau dia nggak mau dengerin juga, baru kita ambil langkah hukum. Saya sih selalu begitu. Walaupun saya lawyer ya, cuman saya selalu menyarankan kita itu kan bangsa Indonesia ya, jadi jangan main gugat-gugatan lah. Kita coba approach dulu gitu, ngomongin dulu. Siapa tahu dia nggak niat kan, dia nggak tahu. Tapi penting memang didaftarin gitu merek Soalnya Rezanya. kalau udah ngeyel baru ya. Oke. Terus ya kira-kira kurang lebih seperti itu sih Mas Reza. Iya. Terus Mas kita mungkin jadi ngerucutin kedua pertanyaan aja Mas ya, karena beberapa pertanyaan sebenarnya udah dijawab kayak apa bedanya pattern, merek dagangan dan sebagainya. Tadi udah jelas sekali Mas ya. Dan ini sebenarnya menarik nih Mas, kalau dari pertanyaan yang dari UMKM Cianjur nih, Kak Fitri. Dia nanya katanya dia brand snack and food gitu Mas ya. Terus logonya daun. Nah, itu kan memunculkan identitas tuh Mas. Untuk pendaftaran merek nanti, apakah logonya tersebut itu maksudnya akan terasosiasi untuk hal yang akan ditolak atau seperti apa, atau tiba-tiba logonya itu ada brand lain yang pernah pakai, terus dia apa nih Mas solusinya gitu loh untuk mendapatkan brand tersebut? Intinya seperti itu. Logonya daun, tapi ada namanya nggak? Ada namanya nggak? Ada namanya misalnya Safda. Namanya apa nih? Namanya Safda misalnya Mas. Safda, oke. Boleh gini aja, biar enak. Saya coba saya coba ini ya. Saya coba ilustrasi aja sebentar ya. Oke, Mas. Izin sebentar. Waktunya berapa lama sih? Sebenarnya kita sampai 16.30, cuma kita telat tadi dari 16.10, dan saya biasanya memang memundurkan untuk Q&A 15 menit gitu Mas. Jadi kayak 16.45 atau 16.50 kita masih fine. Sampai nanti absensi kita tutup absensi juga sampai jam 5 kok Mas. Seperti itu. Oke, sembari Mas. Jadi kelihatannya tadi misalkan ini soalnya penting nih. Ada pentingnya itu gimana kita gimana kita ngelihat udah kelihatan? Sudah terpresent. Oke, terpresent ya. Jadi misalnya ada merek itu kan tadi saya bilang bisa berupa gambar, bisa berupa kata-kata. Tadi apa namanya mereknya? Safda gitu ya. Ya, let's say ini misalnya gini lah ya, Safda misalnya gini. Ini kan Safda kan udah jelas bukan yang absolut tadi kan, karena ini sebuah coin word atau sebuah penamaan. Terus let's say logonya adalah daun. Logonya daun gini lah. Kan daun itu semua bisa sama gitu ya. Betul. Semua kan bisa sama gitu ya. Nah, ini logonya daun. Nah, sebenarnya yang bisa didaftar tuh apa aja sih gitu ya. Nah, ada opsi. Ini kan ada beberapa unsur nih. Unsur pertama adalah gambar daunnya. Ya kan? Unsur kedua adalah kata-kata safdanya. Jadi kalau untuk proteksi itu sebenarnya kita bisa opsinya adalah 1+2. Jadi 1 semua, atau 1 aja sendiri, 3, 2 aja sendiri. Gitu. Tentu kalau yang ini paling hemat nih. Karena kenapa? Dijadiin 1, daun sama Safda. Keuntungannya apa? Kalau misalnya ada orang lain yang ngambil daunnya aja mirip-mirip. Nah, kalau kita daftarin daunnya sendiri, berarti kan kita bisa menuntut sendiri atas dasar yang si pendaftaran yang 2 ini doang kan.
Nah, kalau ada orang lain pakai kata Safda tapi bukan Safda. Misalkan contohnya nih, ada orang mau coba daftarin ya, itu misalnya Sabda untuk kelas yang sama. Kan Safda sama Sabda kalau orang Sunda teh bacanya hampir mirip gitu ya, Sabda gitu ya. Nah, ini bisa ditolak ini si Sabda ini. Ketolaknya kenapa? Karena ada Sabda ini gitu lah. Atau karena ada persamaan nama Sabda dan ada logo daun ini gitu. Nah, tapi kalau ada orang pakai misalnya logo daunnya aja yang sama, misalnya ada orang lagi daftarin daunnya misalnya begini gitu ya. Mirip gitu. Ini gini, cuman ini cuma 2 gitu ya. Nah, ini juga bisa ketolak gitu. Kita juga bisa mengajukan keberatan karena ini sama-sama ini atau ini sama-sama yang daun dan kata juga. Tapi bagaimanapun juga ya ini adalah pilihan Anda gitu. Apakah mau ambil opsi yang apakah mau ambil opsi yang nomor 1, nomor 2 atau nomor 3 gitu. Kurang lebih sih seperti itu, Mas. Oke, jelas sekali kok Mas. Saya juga nangkep banget dari pemaparannya Mas Rio. Terima kasih banyak nih Mas. Saya dapat insight banyak banget nih buat saya young entrepreneur ya Mas, yang baru memulai usaha. Ya, sebelum saya ke sesinya Mbak Marin ya, ini ada hal yang penting juga yang harus saya sampaikan bahwa buat teman-teman yang belum tahu Justika itu adalah platform konsultasi hukum online. Jadi ini bisa memudahkan teman-teman banget ya kalau mau konsultasi di Justika. Sekarang lagi ada program di mana teman-teman bisa konsultasi via chat mulai dari 30.000 aja. Bayangin, kuota internet teman-teman tuh lebih mahal daripada chat bareng kayak orang Mas Rio nih. Apa nggak udah dapet insight banyak banget nih. 30.000 untuk 30 menit via telepon untuk diskusi yang lebih mendalam. Dan juga bisa konsul tatap muka ya. Jadi bisa langsung aja kunjungi website justika.com, ketik permasalahan hukumnya, kemudian lakukan pembayaran sesuai instruksi, dan 5 menit sistem akan mencarikan konsultan hukum yang sesuai dengan permasalahan teman-teman. Seperti itu. So, tunggu apa lagi kalau misalnya tadi udah ngomongin masalah merek, kalau misalnya teman-teman ingin bertanya lebih lanjut bisa di platformnya Justika. Oke, terima kasih banyak Mas Rio. Kita udah wrap up untuk sesinya Mas Rio, tapi belum bisa keluar dulu karena kita harus ke Mbak Marin dan kita akan nge-wrap up semuanya lagi. Oke Mas Rio? Bantu. Oke. Mbak Marin, halo Mbak. Halo. Iya, masih di sana Mbak bersama kita ya. Mbak, ini ada pertanyaan yang sebenarnya mungkin selalu berulang-ulang ya Mbak, ditanyakan sama Mbak Marin di acara Shipper atau di acara webinar Shipper. Mbak, ini tuh ada minimalnya nggak sih? Kok enak banget kita dijemput paketnya gitu Mbak? Oke. Tidak ada minimal dan tidak ada maksimal gitu. Jadi biasanya kalau konvensional tuh zaman ya sampai sekarang sih, maksudnya kayak sebelum saya mengenal Shipper sebelum saya mengenal Shipper, itu tuh biasanya kan kita memang ada beberapa ekspedisi yang bisa jemputin nih gitu, tapi biasanya kesalip-salip tuh gitu, misalnya kita cuma 1 karung gitu, tapi kesalip sama yang 2 karung, 3 karung gitu kan. Nah, enaknya pakai Shipper, mau ngirimnya kayak cuman nih satu begini doang gitu ya, kayak kecil banget gitu. Dokumen pun gitu, 1 surat doang itu juga bisa dijemput. Terus ada batas maksimalnya nggak Mbak? Karena biasanya nih follow up question saya adalah, oke, kalau tidak ada batas maksimalnya, kalau saya kirimnya sekarung full gitu, kayak barangnya gede-gede gitu, itu bisa dijemputin atau enggak gitu? Jawabannya adalah bisa juga. Jadi di aplikasi ataupun di website Shipper, saat teman-teman itu minta dijemput barangnya, kita akan tanya biasanya berapa banyak barangnya, ukurannya seperti apa. Enggak deh, cuma 2 itu doang. Jadi ukurannya seberapa besar dan berapa banyak barangnya gitu. Nah, dari situ kita biasanya langsung mengkalkulasikan, oh ini nggak mungkin nih jemputnya cuma pakai motor. Gitu, ini harus dijemputnya misalnya pakai blind van, pakai mobil gitu, supaya barangnya cukup. Gitu. Jadi nggak usah khawatir teman-teman kalau misalnya kayak aduh barang saya tapi banyak banget, takutnya nanti nggak kejemput sama shipper, tenang aja karena kita bisa kalkulasikan hal tersebut gitu. Yang penting datanya semuanya diisi dengan benar gitu. Oke, Mbak Marin terima kasih banyak. Sekian dari sesinya Mbak Marin juga. Mungkin kita akan close aja sesi kali ini dengan last word nih Mbak. Bukan last word juga sih, maksudnya gimana sih Mbak supaya teman-teman UMKM sana bisa termotivasi dengan usahanya sekarang, dengan apa yang mereka jalani seperti itu Mbak? Oke, untuk teman-teman sebetulnya
saya cuma mau kasih, pertama adalah terima kasih dulu sudah bergabung sama kita, udah belajar bareng sama Shipper dan juga sama Justika. Terima kasih juga kepada Mas Rio dan tim Justika udah kasih kita banyak banget masukan, insights nih mengenai berbisnis gitu ya, supaya kita bisa berbisnis dengan aman dan nyaman. Dan untuk teman-teman tetap semangat. Shipper sangat tahu kalau ini mungkin bukan kondisi terbaik untuk berbisnis, tapi sebetulnya jadi banyak juga opportunity-nya gitu. Kayak jualan online itu meningkat banget, transaksi online kita Shipper itu menyaksikan sendiri dari awal pandemi sampai sekarang. Transaksi online itu terus meningkat, pengiriman itu terus meningkat. Berarti kan ada opportunity-nya nih, karena memang semuanya mungkin sekarang dari offline udah go digital gitu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sekarang bisnisnya masih offline tapi kayak belum go digital, mau tahu gimana caranya, stay tune sama Shipper karena kita akan banyak sekali partner-partner lain yang juga mau bergabung sama kita untuk ngasih tips and triknya gimana sih caranya untuk go digital, go online dengan cepat. Lalu kedua, untuk teman-teman yang sudah online mau meningkatkan lagi bisnisnya, tenang aja, pokoknya Shipper memang visinya dari awal kan membantu online seller. Jadi kita akan terus memberikan nggak cuma produk, tapi kita juga siap sedia menyediakan berbagai macam platform-platform edukasi kayak gini. Jadi stay tune terus di WhatsApp group kita. Ada Mas Reza juga di sana, ada aku juga di sana. Kalau misalnya teman-teman ada mau pertanyaan mengenai apapun, nggak usah seputar Shipper deh gitu. Kayak gimana caranya Facebook Ads itu kayak gimana, caranya jualan di marketplace yang benar tuh sebetulnya seperti apa. Kirim aja pertanyaannya di WhatsApp, kita akan bantu jawabin dan kita juga akan pasti bantu mencari praktisi-praktisi yang bisa memfasilitasi kita belajar bareng-bareng gitu. Gitu aja sih kalau dari aku. Ya, terima kasih banyak Mbak Marin atas waktunya dan atas pemaparannya hari ini. Kita lanjut ke Mas Rio. Mas Rio, gimana nih Mas untuk memompa semangat teman-teman yang sedang berjuang mungkin ya ingin mempertahankan brandnya atau mereknya atau sedang berjuang untuk UMKM dan UKM-nya gimana Mas nih? Ada kata-kata nggak Mas buat mereka? Aku ngomong secara makro aja tadi, maksudnya melihatnya tadi yang sudah kita jadi udah di cited dulu masyarakat tadi, benar tuh. Jadi dengan adanya pandemi ini justru yang bisa lebih bertahan hidup gitu ya, malah ini teman-teman yang UMKM gitu, yang kecil. Karena kenapa? Karena kan kita bisa melakukan semua operationnya itu dari rumah gitu ya. Jadi tidak harus ada operation cost. Jadi kan udah dari awal ya emang udah di rumah gitu ya. Jadi ketika pandemi ini terjadi, itu juga yang nggak akan cost tuh nggak akan sebesar kalau misalkan kita harus nyewa mall atau mall di tempat tertentu gitu, dan tempatnya nggak digunakan tapi udah terlanjur dibayar gitu kan. Bayangin aja kalau hal itu terjadi. Dan dengan adanya dengan adanya tech company seperti Shipper ini, ya tentu harus disambut yang sangat positif ya untuk membantu teman-teman semua yang untuk berbisnis dari rumah, bisa stay at home, bisa stay safe gitu, tapi terus juga bisa nge-running si bisnisnya ini. Jadi saya rasa sih malah menyemangatinya, embrace the opportunity banget ya, malah dengan adanya keadaan seperti ini tuh harus dipergunakan dengan baik buat teman-teman para sobat Shipper dimanapun Anda berada. Karena yang paling penting adalah itu kita harus memanfaatkan ini. Jadi jangan jadikan pandemi itu malah kita jadi bersantai-santai di rumah terus nggak genah gitu. Malah justru harus lebih banyak memanfaatkan ini dengan mengambil peluangnya, dengan mencoba segala macam. Tapi tentu juga harus hati-hati karena ini kan lagi isu-isunya semakin banyak online ini juga semakin banyak yang ya ada barang palsu lah, ada apa ya. Jadi ada isu-isu lain gitu. Dan itu juga mesti hati-hati sih Mas. Cuman tapi yang penting kita harus tetap semangat dan harus embrace opportunity ini. Harus kita bahasa Indonesia itu harus kita pergunakan sebaik-baiknya, harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Anggaplah ujian ini kita ambil good side-nya, kita ambil hal baiknya, kita anggap semua pandemi ini ternyata kalau kita jualan online itu malah jauh lebih laku gitu ya tadi ya. Lebih trafficnya lebih banyak gitu. Ya udah kita fokus aja ke situ gitu karena orang juga masih stay at home semua. Saya juga termasuk orang yang sangat mungkin 80% kehidupan saya belanja retail sekarang melalui online. 80%. Produk apapun 80%.
ya kecuali sesuatu yang harus saya coba. Itu aja sih. Oke, terima kasih banyak Mas. Saya that was inspiring Mas ya to wrap up, dan ada banyak banget platform digital di luar sana yang teman-teman bisa maksimalkan seperti Justika dan Shipper yang bisa membantu teman-teman dan akhirnya bisa membuat teman-teman bisa jadi lebih mudah hidupnya dan juga at the end bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Seperti ada masalah hukum, bisa ke Justika, masalah logistik, bisa ke Shipper, seperti itu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang luar biasa hari ini. Sehat selalu untuk kita semua. Dan jangan lupa kita masih punya Shipper Seller Series besok. Buat yang belum pernah join di FBMP, dan juga ada Mbak Konita tentang repeat order, gimana caranya dapat repeat order. Besok jam 3 dan di jam 3 sampai jam 5 juga seperti biasa. Dan buat teman-teman yang belum isi absen, boleh isi absen. Terima kasih banyak Mas Rio atas waktunya. You are really something menurutku Mas ya. Ada bisa ngasih apa penjelasan yang keren banget. Mbak Marin juga, hai Mbak yang cantik di sana, terima kasih banyak untuk hari ini ya. Oke. So, thank you for today. Semua panelis saya ucapkan terima kasih, dan semua panelis boleh diizinkan untuk meninggalkan Zoom meeting hari ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali. Oke. Yeah. Bye guys. Thank you so much for the opportunity. Bye. Bye. Ya, buat teman-teman yang belum mengisi absensi, silahkan mengisi absensi, dan saya akan menutup Zoom meeting kita sampai jam 17:10. Ya, Mentor Satrio, Kak Satrio, kita akan menutup jam 17 sampai 10. Buat teman-teman panelis, boleh disilakan untuk menonton meeting. Oke? Terima kasih banyak buat waktunya teman-teman. Jangan lupa isi absensi, dan nanti semua materi kita hari ini akan dikirimkan melalui data-data yang sudah diisi di absensi. Oke? Terima kasih banyak. It was so much fun. Thank you so much, guys. Bye. Thank you.